Pertama dari materi dari Ibu Betty Purwandari PSD. Pengalaman kerja dari tahun 1995 hingga sekarang, staf akademik Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, tahun 2018 sampai sekarang, Ketua Program Studi Magister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2015 sampai 2017, Direktur Sistem Informasi Teknologi Informasi Universitas Indonesia, 2014 sampai 2015, Wakil Ketua S1 dan S2 Program Sistem Informasi Universitas Indonesia. Beliau meminati penelitian di bidang sistem informasi, e-commerce, e-government, e-learning, pengembangan perangkat lunak, Scrum, dan manajemen teknologi informasi. Pendidikan PhD dalam ilmu komputer, University of Southampton, Inggris, MSc dalam komunikasi data, jaringan, dan sistem terdistribusi, University College London, Inggris Raya, BSc di Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Yang diraih diantaranya penghargaan alumni Inggris untuk pencapaian profesional dari British Council, Fakultas untuk Masa Depan Yayasan Schlumberger, Kantor Chevening, Luar Negeri, dan Persemakmuran Inggris. Selamat datang dan selamat malam untuk Mbak Betty Purwandari. Kemudian pembahas ketiga, Emi Sui. Emi Sui lahir di Magetan, Jawa Timur, 2 Februari 1979 dengan nama Emi Suyanti. Emi adalah seorang penyair perempuan Indonesia yang ikut mendirikan komunitas Jagat Sastra Milenia atau JSM dan saat ini aktif menjadi pengurus serta menjabat sebagai sekretaris redaksi merangkap redaktur Sastra Media, sebuah jurnal sastra daring. Sampai saat ini, Emi sudah menerbitkan 5 buku kumpulan puisi tunggal, yaitu Tirakat pada Mapi 2011, Trilogi Sunyi yang terdiri dari Alarm Sunyi 2017, Ayat Sunyi 2018, Api Sunyi 2020, serta Ibu Menanak Nasi Hingga Matang Usia Kami 2022, serta sebuah buku kumpulan esai sastra interval 2023. Buku Ayat Sunyi terpilih menjadi juara Harapan 3, buku terbaik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kategori buku puisi tahun 2019, sedangkan buku Api Sunyi masuk nominasi 25 besar sayembara buku puisi Yayasan Hari Puisi Indonesia tahun 2020. Puisinya dimuat pada lebih dari 100 buku kumpulan puisi bersama serta di berbagai media nasional, antara lain Banjarmasin Post, Suara Merdeka, Media Indonesia, Kompas, dan lain sebagainya. Emi juga pencinta fotografi dan karyanya pernah dipamerkan pada pameran fotografi nasional The Power of Women di Bandung tahun 2016. Selain itu, Emi juga aktif dalam berbagai aktivitas sosial kemanusiaan dan ikut mendirikan komunitas jejak langkah. Selamat malam, Mbak Emi. Kemudian yang terakhir pembahas topik kita malam hari ini, Mas Tuhu Nugraha Dewanto. Mas Tuhu adalah konsultan digital dan metaverse yang berkecimpung di industri digital sejak tahun 2008. Telah membantu lebih dari 100 klien dan mengisi pelatihan dan kelas terkait digital dengan lebih dari 2.000 jam di berbagai kampus ternama di Indonesia dan juga sebagai di berbagai forum internasional, diantaranya di Singapura dan Istanbul, Turki. Saat ini juga aktif sebagai Eksekutif Direktur Indonesia Blockchain and Metaverse Center atau IBMC. Baik, selamat malam kepada para narasumber. Untuk topik malam hari ini, kecerdasan buatan dan literasi digital untuk penyair dan penulis lainnya. Sebelum ke materi yang akan disampaikan dari Riri, saya persilakan kepada Mbak Nunung Nur El Niel, Wakil Ketua Jagat Sastra Milenia, untuk memberikan sambutan beberapa menit ke depan. Kepada Mbak Nunung, dipersilakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Tuhan. Ya. Selamat malam kepada semua peserta diskusi yang hadir pada malam ini. Selamat malam. Saya Nunung Nur Elnil, Wakil Ketua Komunitas Jagat Sastra Milenia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-53 pada Ketua Jagat Sastra Milenia, yaitu rekan saya, Udariri Satria. Serta saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk majalah digital Ellipsis. Semoga Udariri senantiasa dikaruniai kesehatan, semangat, suksesan, umur yang panjang, dan kebahagiaan penuh berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetap memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia, mendidik anak-anak bangsa, berbagi ilmu pengetahuan, memimpin jagat sastra milenial, dan memberikan kontribusi kepada kemajuan sastra dan literasi Indonesia. Untuk majalah digital Ellipsis, semoga tentunya semakin jaya menjadi majalah kebanggaan, tetap memajukan dan berkontribusi kepada sastra dan literasi di Indonesia. Terima kasih juga sudah ikut mendukung hingga terselenggaranya acara ini dengan baik. Sepanjang ingatan saya, ini adalah kedua kalinya Udariri memberikan semacam kuliah umum untuk merayakan ulang tahun. Mungkin karena latar belakang. Ya, ini yang ketiga kali, tapi sebelumnya ya, ini yang ketiga, tapi sebelumnya tahun 2021 kalau nggak salah ya, udah pernah 2021 itu udah pernah membuat acara seperti ini juga dengan topik Social Involuntary Silence, yaitu bagaimana komunikasi antar manusia dengan memperhatikan karakter dan perilaku manusia. Lalu kalau tidak salah tahun kemarin juga di tahun 2022 topiknya adalah dampak teknologi metaverse pada dunia perpuisian dan kepenyairan. Sedangkan tahun ini tentang kecerdasan buatan dan artificial intelligence dan digital literary kepada perpuisian dan kepenulisan lainnya. Semua saya ikuti dan sangat membawa wawasan saya sebagai penulis puisi. Terima kasih Udariri karena sudah mau berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan kepada kami semua. Saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penanggap dan pemantik diskusi malam ini. Mas Ananda Sukarlan mungkin sudah hadir ya. Terima kasih Mas Ananda Sukarlan, seorang pianis, komposer, serta musisi kaliber internasional yang sudah malang melintang dalam dunia musik di berbagai negara dan banyak mengubah musik yang diinspirasi dari puisi. Di antaranya saya bangga ada sahabat-sahabat saya, adik saya Emi Sui, dan juga Udariri. Kemudian kepada Dr. Betty Purwandari. Apa kabar Mbak Betty? Beliau adalah ahli ilmu komputer dan teknologi digital, ketua program studi S2 Teknologi Informasi pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Beliau juga adalah seorang pencinta puisi. Kemudian Mas Tuhu Nugroho Dewanto. Saya baru kenal malam ini ya. Beliau adalah ahli ekonomi dan bisnis digital serta metaverse. Terakhir tentunya, saya juga turut bangga. Adik saya Emi Sui, perempuan penyair yang punya reputasi di Indonesia, yang pernah mendapatkan award
dari Perpustakaan Nasional RI untuk buku puisinya pada tahun 2019 dan selalu konsisten berkarya sampai hari ini. Sungguh malam ini adalah malam yang membuat saya bangga. Para tokoh-tokoh sastra dan teknologi digital berkumpul dan kita nanti akan memperbincangkan perkembangan peradaban, yaitu kecerdasan buatan, perpuisian, dan sastra, serta literasi secara umum. Tentu saya tidak akan lupa selalu mengucapkan terima kasih yang paling besar kepada sahabat saya, Muhammad Subhan, yang pada malam ini akan memandu acara hingga berjalan dengan baik. Akhir kata saya ucapkan selamat berdiskusi. Semoga kita mendapatkan pencerahan, ilmu pengetahuan, dan wawasan baru pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nunung Nur El Nel, mewakili Jagat Sastra Milenia, Wakil Ketua Jagat Sastra Milenia, yang sudah memberikan sambutan untuk diskusi pada malam hari ini. Baik teman-teman, Bapak Ibu, Mas Mbak udah hadirin sekalian, kita masuk kepada acara inti, diskusi dengan topik kecerdasan buatan dan literasi digital untuk penyair dan penulis lainnya. Sebagai pengantar, semenjak komputer mampu menulis puisi menggunakan teknologi kecerdasan buatan, dunia perpuisian dan kepenyairan di dunia memasuki era baru. Apalagi semenjak muncul aplikasi chat GPT dan sejenisnya, bukan puisi, bahkan komputer bisa membuat cepet, dan lainnya. Belum lagi muncul isu-isu seperti penggunaan NFT untuk para seniman dan sebagainya. Artinya literasi digital mulai memasuki dunia sastra dan kepenulisan secara umum. Baik, topik ini akan dibahas tuntas oleh narasumber kita, udah Riri Satria yang pada hari ini juga merayakan ulang tahunnya ke-53 tahun. Selamat dan dipersilakan. Baik, silakan. Dipersilakan. Udah Riri Satria. Suara saya kedengaran? Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Subhan, terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih. Ini adalah acara, saya menyebutnya sebenarnya kebiasaan ini ada teman saya Bu Betty di sini. Kebiasaan ini namanya birthday lecturing gitu loh, Mbak Betty. Jadi memang apa yang saya lakukan setiap tahun, memberikan kuliah umum secara gratis untuk kalangan sastrawan yang terkait dengan hal-hal berbau teknologi. Dan malam ini atas permintaan para sastrawan, para seniman, dilakukan secara daring. Biasanya dilakukan secara offline di balai pustaka atau di mana kita mencari tempat. Gitu. Jadi kawan-kawan semua, malam ini menarik sekali. Nanti ada yang membackup saya, ada Ibu Betty yang juga ahli di bidang TI, juga ada Mas Tuhu Nugraha Dewanto. Dan yang menarik ada, nah itu Mas Ananda Sukarlan muncul. Selamat datang Mas Ananda, Bro Ananda. Iya, udah sampai rumah berarti. Jadi yang menarik nanti Mas Ananda akan membahas, beliau ini kan menerjemahkan, dalam tanda kutip, menerjemahkan puisi ke dalam musik gitu ya. Jadi ternyata puisi yang bisa, tidak semua puisi kata beliau bisa terjemahkan dalam musik, tapi puisi yang khusus yang memiliki kata apa puitis, musikal dan sebagainya. Seperti apa itu? Bisa nggak digantikan oleh mesin dan sebagainya. Kemudian ada Mas Tuhu di sini, kemudian ada Emi yang juga sudah mencoba menjajal ChatGPT dan sebagainya. Gimana rasanya puisi yang dihasilkan? Baik, kita akan masuk bersama-sama. Jadi kawan-kawan semua, para sastrawan, saya mau izin kepada teman-teman ahli TI, mungkin ini adalah hal yang lazim kita dengar, tapi buat kawan-kawan sastrawan mungkin hal yang baru. Jadi, kapan sih komputer pertama kali menjadi cerdas? Judulnya kecerdasan buatan. Tapi kapan komputer pertama kali diajar cerdas? Itu tahun 58.
untuk pertama kalinya dibuat program komputer yang mampu main catur pada IBM mainframe 704. Jadi itu tuh. Jadi tahun 58. Dan penelitian di bidang kecerdasan buatan itu baru dimulai. Impian para peneliti itu adalah membuat mesin yang mampu main catur seperti halnya manusia. Tentu dengan meniru kecerdasan manusia tentunya. Saat itu para pecatur dan sebagainya itu mentertawakan. Ah, gila nih orang-orang nih. Gimana mungkin komputer bisa main catur? Dan tidak mungkin komputer bisa mengalahkan manusia main catur gitu ya saat itu. Tahun 97, ini berapa tahun ya? Dari tahun 58 ke 97, 39 tahun. Untuk pertama kalinya akhirnya komputer mengalahkan juara catur dunia. Yang dikalahkan itu adalah Garry Kasparov. Juara catur dunia saat itu dalam sebuah pertarungan legendaris di New York yang berlangsung beberapa putaran. Jadi ini adalah sebuah perjalanan panjang dalam penelitian di bidang kecerdasan buatan atau AI selama 39 tahun. Jadi untuk main catur, ternyata komputer pernah mengalahkan juara catur dunia, Garry Kasparov. Tapi sekali itu aja, gitu ya. Setelah itu enggak lagi. Jadi setidaknya dia pernah melakukan, gitu, mencapai titik itu. Kalau begitu, komputer tuh bisa dilatih cerdas ya. Nah itulah namanya kecerdasan buatan. Pada tahun 2016, ya, pada tahun 2016, untuk pertama kalinya proyek penelitian kecerdasan buatan di Google berhasil membuat puisi. Jadi puisi pertama kali dibuat oleh Google itu pada tahun 2016. Tentu berkaca kepada permainan catur yang butuh 39 tahun komputer mengalahkan manusia. Kira-kira kalau untuk buat puisi butuh berapa tahun komputer menyaingi manusia supaya dia bisa cerdas juga. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik yang kita tentu saja main catur dengan kesenian tuh dua hal yang beda gitu ya. Main catur tuh adalah sesuatu yang apa namanya yang langkahnya terstruktur gitu. Kalau seni kan tidak, dia imajinasi. Ini adalah contoh puisi buatan komputer yang dalam bahasa Inggris gitu ya, dalam bahasa Inggris. Biasanya Mas Ananda Soekarlan langsung bisa menebak ini puisi siapa yang ditiru oleh komputer gitu ya. Jadi ada pola-polanya rupanya. Dan memang begitulah cara komputer membuat puisi. Dia mengambil pola-pola dari puisi yang sudah ada di dunia. Jadi dia pelajari pola-pola puisi gitu ya. Kemudian dia konstruk puisi berdasarkan pola-pola tersebut. Nah, itu adalah gayanya. Jadi kalau mengharap komputer punya hati tidak akan terjadi gitu. Kemudian Ibu Betty, tadi Mbak Betty ngirim saya juga puisi gitu ya. Ini adalah puisi ulang tahun buat saya tapi dibuat oleh ChatGPT. Bu Betty kirim gitu ya. Jadi ada 3 puisi yang dibuat oleh ChatGPT gitu ya. Ya memang terasa masih kaku gitu ya dan segala macam. Ini dalam bahasa Indonesia. Jadi Bu Betty, tolong buatkan puisi selamat ulang tahun untuk seorang sahabat lama, seorang pria bernama Ridi Satria. Baik, kata komputer. Langsung dia bikin tak 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 ini hasilnya. Gitu ya. Dari mana dia bisa melakukan itu? Nah, ini juga ada puisi lain. Bu Betty rupanya tadi Mbak Betty mencoba 3 kali. Maka komputer menghasilkan 3 puisi yang berbeda. Kemudian dikirim ke saya. Ini adalah hasilnya gitu ya. Jadi mengapa ini bisa terjadi? Ada 2 teknologi yang mendorong terwujudnya itu. Puisi yang bisa dibuat oleh komputer itu. Pertama, kecerdasan buatan. Itu saja. Dan yang kedua, basis data berskala besar atau big data yang dia juga bisa menyimpan berbagai puisi-puisi di dunia. Kalau kita lihat, ChatGPT versi 1, dia menyimpan ratusan puisi dari Emily Dickinson. Makanya yang pertama kali dipelajari oleh ChatGPT itu adalah pola-pola puisi Emily Dickinson. Kemudian sekarang berkembang ke pola-pola puisi yang lain. Nah, barangkali kalau sudah dimasukkan ratusan puisi Rendra atau Sutarji Kolzum Bahri, mungkin dia bisa memahami juga polanya. Gitu, dia coba meniru. Jadi dengan teknologi kecerdasan buatan, komputer bisa melakukan pembelajaran terhadap fakta, data, yang dikenal dengan istilah machine learning. Dia akan terus-menerus mempengaruhi pengetahuannya. Coba kawan-kawan perhatikan. Selama ini komputer dikalahkan oleh juara-juara catur. Dia butuh
39 tahun gitu ya. 39 tahun untuk mempelajari. Apa yang dipelajari oleh komputer itu? Dipelajari oleh komputer itu adalah bagaimana move-move catur yang menang itu, yang membuat dia kalah. Kemudian dia pelajari, dia simpan. Gitu. Sehingga berikutnya dia tahu move-move untuk menangkan itu gimana. Dan akhirnya dia menang. Nah, itu disebut dengan machine learning gitu ya. Bagaimana komputer itu belajar pengalaman dia. Nanti mungkin Bu Betty atau bisa menjelaskan lebih spesifik. Gitu. Kemudian aplikasi kecerdasan buatan itu, para sahabat semua, sekarang itu tidak hanya ChatGPT ya, tidak hanya ChatGPT. ChatGPT itu hanya salah satu loh, itu berkaitan dengan teks. Bagi Bapak dan Ibu yang orang pelukis atau desain grafis, coba itu, Dream. Dream itu, bikin ilustrasi dengan cepat. Bayangkan, kita bikin ilustrasi, tinggal masukkan kata kuncinya seperti apa, kemudian dalam waktu cepat, komputer membuatkan ilustrasinya buat kita. Bapak dan Ibu cukup memasukkan kata kuncinya saja. Gitu ya. Nah, kemudian yang kanan ini, nggak tahu nih, pasti nggak tahu Mas Ananda sudah coba atau belum gitu, yang musik gitu ya. Jadi ada juga nih aplikasi yang untuk musik gitu. Tapi kan kalau kita lihat, dia tentu mengkonstruk dari apa yang sudah ada, pattern-patternnya sama dengan puisi. Google AI juga sudah ada. Kemudian untuk digital marketing. Jadi kalau kita lihat perangkat AI ini makin lama makin banyak dengan kebutuhan yang semakin spesifik. Jadi kawan-kawan semua, ya inilah perkembangan zaman yang kita para penyair, para seniman, para sastrawan itu harus suka tidak suka, inilah perkembangannya. Inilah perkembangannya. Gitu ya. Ini ikut memantau di Zoom ini anak saya Raihan yang juga sehari-hari menggeluti AI dan machine learning. Jadi ya itulah perkembangan terakhir gitu. Bapak dan Ibu, bagaimana AI itu bekerja? Coba, pasti pernah ngikut tes begini dulu ya. Ini ada pola yang hilang nggak? Kira-kira jawaban yang mana nih Bapak dan Ibu? A, B, C, D, E, atau F yang hilang itu? Kira-kira yang mana yang hilang? Pasti Bapak dan Ibu menganalisis pola-pola kan? Ini urutannya gimana? Ini bagaimana? Berikutnya, dia ada pola-pola yang dianalisis. Nah, ketika Bapak dan Ibu bisa, kan ada 9 kotak tuh, satu hilang. Satu hilang ya. Berarti ada 8 kotak yang ada barangnya. Dari pola 8 kotak itu, Bapak dan Ibu bisa melihat pola, sehingga Bapak dan Ibu bisa menentukan yang kosong itu apa. Yang kosong itu apa? Ah, gitu kan, Bapak dan Ibu bisa menentukan. Gitu. Yang kosong itu apa sebenarnya? Gitu. Apakah A, B, C, D, atau E, atau F? Kira-kira kalau kita lihat dari yang sini yang kosong adalah kelihatannya A ya. Gitu. Anyway, Bapak dan Ibu, atau A atau D. Nah, ini adalah mencoba untuk melihat pola. Jadi begitu yang dikerjakan oleh komputer. Dia mempelajari pola-pola puisi yang ada. Dia pelajari pola Emily Dickinson, kemudian dia pelajari berbagai pola yang lain. Kemudian Whitman dia pelajari, kemudian dia pelajari polanya Sutarji, polanya Rendra. Kemudian ketika dia disuruh membuat sesuatu, maka dia bisa mengenerate dari pola tersebut. Gitu. Ya ini sejarah dari AI. AI itu sudah lama dimulai gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita menyamakan istilah, ada namanya AI, ada machine learning, ada deep learning. Artificial intelligence itu adalah konsep besarnya, kecerdasan buatan. Tapi kemampuan komputer untuk belajar itu namanya machine learning. Dan yang lebih spesifik lagi, menggunakan neural network namanya, itu sudah mendekati manusia, itu namanya deep learning. Itu lebih akurat lagi, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita lihat, machine learning itu bagaimana kalau kita kasih input, komputer itu mencoba untuk berpikir, tapi itu kadang-kadang masih terstruktur, ya. Kemudian dia menghasilkan output. Tapi kalau yang deep learning itu Bapak dan Ibu, dia sudah menggunakan neural network istilahnya, bagaimana konsep saraf manusia berpikir, maka dia menghasilkan sebuah output gitu.
Tapi ini hanya masalah istilah saja. Saya tidak ingin mengajak kawan-kawan sastrawan untuk mendalami ini. Jadi, apa itu AI, Pak Riri? Apa itu machine learning, Bang Riri? Apa itu deep learning? Suka-suka ditanyakan teman-teman seniman kepada saya sekarang-sekarang ini. Dan itu saya surprise. Tumben-tumbenan penyair nanya ginian ke saya, gitu ya. Gitu. Jadi, AI itu adalah konsep besarnya, kecerdasan buatan. Kemampuan belajar itu adalah salah satu dalam konsep AI itu. Jadi bagaimana caranya komputer membuat puisi, Bapak dan Ibu, kawan semua? Jadi dia memang butuh input. Jadi dia pasti menyimpan di database-nya kumpulan puisi. Bapak dan Ibu kan suka lihat kan kawan-kawan kita di Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Sastra Lama, itu kajiannya mencari pola puisi penyair X, mencari pola puisi penyair Y. Nah, Bapak dan Ibu, setiap sesuatu yang berpola itu bisa dikomputerisasi. Begitu polanya ketemu. Jadi analisisnya, polanya, teknik menulis puisi kan macam-macam. Ada haiku, ada freestyle. Itu dilihat pengalamannya, berdasarkan pengalaman si komputer itu, bisa saja dia menulis puisi kemudian dibetulkan oleh editornya, dia jadi belajar, dia simpan lagi yang versi baru. Kemudian teori dan tata bahasa, supaya grammar dia tidak salah menggunakan sebuah bahasa. Nah, itu dia punya, dia simpan di dalam database-nya. Dan itulah yang dia pakai untuk menciptakan puisi, Bapak dan Ibu. Jadi kalau manusia itu menciptakan puisi asal-asalan, tidak mengindahkan berbagai hal, ya memang bisa jadi dikalahkan oleh oleh mesin. Tetapi kan intinya adalah kita tuh harus naik satu level, mungkin beberapa level dibanding mesin. Artinya, jangan kita yang mereferensi ke mesin, harusnya mesin yang mereferensi ke kita. Jadi proses penciptaan puisi manusia itu ada observasi, kontemplasi, penyaringan, komposisi, gitu ya. Itu manusia. Tapi kalau komputer kan tidak, dia menciptakan semua itu melalui mekanistik dan algoritmik. Nggak ada yang itu namanya feeling, nggak ada yang itu namanya hati, itu ya, nggak ada itu yang namanya rasa, nggak ada itu yang namanya imajinasi dan sebagainya. Jadi komputer melakukan ini semua dengan algoritma dan kalkulasi matematis, bukan dengan hati. Itu bedanya. Dengan demikian, itu dia sangat terpola pada kosakata, sintaks, dan sebagainya. Dia tidak bisa membuat sesuatu yang baru, out of the box, dalam pengertian out of the box kayak seniman. Jadi komputer tidak memiliki pengetahuan tentang dunia nyata, atau istilahnya the knowledge of reality and imagination, the knowledge of knowing, gitu ya. Dia tidak punya hal itu, sehingga dia terpaku terhadap apa yang hanya dia ketahui. Sementara manusia tidak. Manusia punya kemampuan untuk menerobos thinking out of the box, mengeksplorasi imajinasi yang luar biasa, gitu ya. Jadi kalau begitu, orang-orang yang tidak bisa out of the box, mengeksplorasi atau stagnan dalam pemikiran itu, ya itu mungkin yang disaingi oleh komputer, gitu ya. Sebab dunia puisi, dunia seni kan dunia yang kaya imajinasi, beda dengan dunia catur. Dunia catur kan memang dunia algoritma, dunia terstruktur. Jadi kawan-kawan semua, kita memang harus membuka ruang-ruang kreativitas yang baru yang merupakan keunggulan manusia. Jadi keunggulan manusia itu di imajinasinya, gitu ya. Kalau itu bisa dilakukan, kita nggak usah takut sebenarnya. Jadi kita itu menulis puisi itu kan tidak sekedar menulis, gitu ya, tidak sekedar menulis. Jadi tantangannya banyak. Tantangannya ya tantangan teknis, tantangan filosofis. Nah sekarang tantangan filosofis. Puisi yang dihasilkan oleh komputer itu melalui AI itu dianggap puisi sebenarnya. Boleh diikutkan dalam antologi nggak? Di sini ada Mas KJ dan Mbak Julia Utami. Boleh ikut nggak kalau puisinya yang bikin cerpen? Gimana? AI-nya yang bikinkan cerpen. Sekarang sudah ada, gitu loh. Dia bisa bikin cerpen, gitu ya. Jadi gimana tuh? Ini adalah tantangan filosofis yang perlu kita jawab. Belum ada jawabannya karena semua masih kita rasakan saat ini. Jadi kita tidak lagi pada porsi menahan lajunya perkembangan. Kita harus menyesuaikan diri sebenarnya. Yang bocor ya, Sinhan ya. Yang bocor mikrofon
Teman-teman yang bocor mikrofonnya, tolong di off-kan mikrofonnya. Tim kreatif juga, tolong membantu untuk on-kan. Silakan, Saudara Riri. Oke, lanjut. Nah, itu adalah kecerdasan buatan. Sekarang saya masuk ke yang satu lagi. Sekarang itu berkembang metaverse. Gitu ya. Pernah nonton film ini nggak kawan-kawan semua? Matrix, Avatar, dan seterusnya. Ini kan metaverse sebetulnya. Gitu ya. Jadi film-film yang bercerita tentang metaverse. Jadi apakah itu metaverse? Jadi metaverse itu meta itu buatan, verse itu jagat, universe. Jadi manusia berinteraksi bersama melalui jagat buatan yang dibuat oleh teknologi digital berupa virtual atau augmented reality. Jadi teknologi itu bisa kita program sehingga seolah-olah kita masuk ke dalamnya. Gitu ya. Dan itu adalah metaverse. Nah, mengapa saya mengambil metaverse sebagai judul puisi saya? Ya seolah-olah saya masuk ke lorong metaverse itu, melihat banyak hal. Dan itu yang saya puisikan sebetulnya. Jadi, tapi metaverse-nya di dunia nyata. Apa saja komponen metaverse? Ada virtual reality, ada algoritmanya, ada alat untuk kita berinteraksi. Nah, saya ingin menyatakan kepada kawan-kawan, apa dampak metaverse kepada dunia bisnis. Dampak metaverse pada dunia bisnis, nanti Mas Tuhu silakan untuk menjelaskan lebih lanjut, bisa untuk marketing, bisa untuk video conference, seolah-olah kita hadir di ruang tersebut. Bahkan tidak mungkin nanti, Subhan, ketika diselenggarakan Festival Hari Puisi Indonesia atau Hari Puisi Nasional, kita hadir melalui metaverse satu saat. Jadi tidak perlu hadir di Taman Ismail Marzuki gitu ya. Bisa jadi gitu. Tapi kita belum tahu nih sekarang udah sampai mana di Indonesia. Kemudian pada dunia pendidikan juga banyak dampaknya. Misalnya kita bisa menghadirkan dinosaurus sekarang di depan anak-anak didik gitu ya. Padahal itu semua alam rekaan gitu. Tapi melalui teknologi dia diciptakan seolah-olah ada. Komponennya ada kacamata di sini, kemudian ada teknologi softwarenya, ada datanya, dan segala macam. Nah, apa dampaknya pada dunia puisi? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Dampak kepada puisi, pertama, metaverse itu adalah sumber inspirasi baru. Nanti, orang kalau mau bikin puisi, kalau sekarang kan sebagian dari penyair itu kamu bikin puisi, dia jangan-jangan memang harus ke pantai, jangan-jangan besok ini dia pantainya cukup dari metaverse saja. Jadi dia bisa menikmati pantai dari rumahnya dan selesai puisinya. Bisa jadi gitu ya, walaupun saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi beberapa literatur menyatakan bisa seperti ini ke depannya. Kemudian kolaborasi yang lebih kolaborasi. Jadi kalau Subhan di Padang Panjang sana bikin puisi dengan teman yang ada di Jakarta, kolaborasinya betul-betul kolaborasi yang seolah-olah berada pada satu tempat. Itu adalah kolaboratifnya, metaverse gitu ya. Kemudian bisa jadi kumpul, belajar, baca, bahas virtual namun menyatu. Kelas menulis daring elipsis nanti satu saat pakai metaverse, ya nggak pakai Zoom lagi, Subhan. Betul-betul kayak kelas kita bersama-sama. Bisa jadi. Gitu ya. Begitu ke depannya. Kemudian puisi akan lebih sadis lagi. Mengapa? Karena kalau tadi diciptakan dengan teks, sekarang diciptakan dengan pengalaman si orang yang di alam metaverse tersebut. Gitu kira-kira. Dan dunia metaverse itu membawa orang ke dalam meta love, meta date, dan meta sex gitu ya. Tapi ini tentu tidak menarik gitu ya, terus terang aja. Kan apa menariknya kalau kita ngedate orang itu cuma kayak apa, pakai teknologi gitu, sentuhannya hilang gitu ya. Tapi bisa jadi nanti muncul inspirasi-inspirasi untuk membuat visi yang baru. Nah, saya ingin menyampaikan itu saja kepada teman-teman penyair. Itulah metaverse. Jadi kalau teman-teman penyair kemarin banyak bertanya, metaverse itu apa ya Bang Riri? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi menghadirkan alam khayal seolah-olah dia nyata. Itu kira-kira. Alam khayal seolah-olah dia nyata. Kan enggak lucu kalau kita ngedate ya, lihat gambar di sebelah kiri itu dua orang ngedate,
dia pakai ada kacamata khusus, pakai perangkat elektronik, seolah-olah mereka duduk berhadapan berdua, padahal mereka terpisah ribuan kilometer, gitu. Jadi lucu juga kan kalau seperti ini, gitu. Lama-lama sentuhan manusiawi jadi hilang, gitu. Yang terakhir saya ingin membahas blockchain. Nah, ini blockchain ini manfaat juga untuk para seniman. Intinya blockchain itu begini, kawan-kawan. Gini, kawan-kawan. Kita itu di blockchain itu sudah sharing informasi itu nggak ada yang ngawasin gitu loh. Nggak ada yang ngawasin. Kita bertukar data itu terjadi begitu saja. Tetapi itu ada namanya smart contract. Ada sebuah algoritma yang mengatur permainan kita bersama. Jadi pengawasnya algoritma, kawan-kawan. Mungkin juga ada sebagian manusia, tapi kita diawasi oleh algoritma. Gitu. Jadi kalau ibaratnya saya punya data, Mas Ananda juga bisa lihat data, Bu Betty lihat data saya. Kalau ada yang berubah, semua kita berubah. Jadi kita terverifikasi semuanya. Dan itu yang membuat blockchain ini menjadi menarik. Gitu ya. Nah, apa yang menjadi fokus dari blockchain itu banyak. Bisa currency, bisa aset, tapi saya akan fokus di dua hal. Kalau Bapak dan Ibu sekarang mendengar cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, itu adalah salah satu bentuk dari teknologi blockchain. Ya, nanti cryptocurrency itu kayak apa, gitu ya. Kemudian Bitcoin itu apa, itu salah satu teknologi blockchain. Nah, Bapak dan Ibu, mungkinkah dunia akan memiliki sistem keuangan yang global? Mungkin saja. Tapi ini adalah sifatnya sebuah mata uang yang berada di dunia maya sekarang. Tapi sudah masuk ke dalam kehidupan nyata. Mungkin Mas Ananda Soekarlan bisa menyampaikan nanti pengalaman dia menggunakan Bitcoin atau cryptocurrency. Mas Tuhu juga mungkin bisa gitu ya menyampaikan. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, ada smart contract. Jadi smart contract itu mengatur. Jadi teknologi itu sudah mengatur semua, algoritma itu mengatur transaksi kita semua. Ngatur transaksi kita semua. Jadi kita jadi tahu, misalnya ada yang menggelapkan karya hak cipta kita. Kita tahu. Ada yang merusak itu kita tahu. Jadi ada teknologi namanya NFT, non-fungible token. Ini banyak dipakai oleh seniman sekarang. Gunanya adalah untuk melindungi hak cipta dan juga untuk transaksi ekonomi untuk karya seni. Banyak seniman sudah menggunakan teknologi seperti ini. Jadi kita sudah diuntungkan sebetulnya. Nah, inilah ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, bahwa teknologi itu bukanlah musuh. Teknologi itu teman, gitu ya. Mulai dari kecerdasan buatan, itu dia teman. Teman jadi apa? Teman untuk bikin puisi. Jangan hasil dia yang kita pakai, tapi jadikan dia sebagai inspirasi misalnya. Kemudian metaverse juga begitu. Dia teman untuk inspirasi atau teman mendukung aktivitas kepenyairan di masa depan. Seperti itu. NFT, teman membantu kita untuk melindungi karya hak cipta kita dan juga membantu kita untuk transaksi ekonomi terkait dengan hak-hak cipta kita. Jadi itu adalah secara garis besar yang ingin saya sampaikan malam ini. Kecerdasan buatan, metaverse, dan blockchain atau cryptocurrency dan NFT ini. Ini adalah hal-hal baru yang sekarang yang akan mempengaruhi dunia kesenian dan juga dunia kepenyairan di masa depan. Kita tidak dalam posisi menolak teknologi ini. Kita tidak dalam posisi untuk menghujat teknologi ini. Bapak dan Ibu terima atau tidak kehadiran teknologi ini, mereka ada. Sudah ada saat ini. Jadi mereka itu kita jadikan teman, tidak dijadikan ancaman. Untuk tujuan menyelesaikan tugas-tugas kita. Subhan, terima kasih banyak. Itu dari saya. Mungkin dilanjutkan oleh teman-teman penanggap yang lain. Subhan. Saya yakin teman-teman penyair ingin mendengar teman-teman kita yang lain ini juga. Terima kasih. Baik, terima kasih udah Riri Satria. Luar biasa ya. Materinya tentang kecerdasan buatan hingga metaverse, blockchain,
sampai NFT. Nah, kalau kecerdasan buatan tadi terkait dengan puisi, teman-teman, atau cerpen, esai, dan lain sebagainya yang diciptakan oleh mesin, itu kalau sampai ke redaktur-redaktur media kita itu gimana nanti ya? Nah, ini akan menjadi diskusi yang menarik. Bisa saja redaktur-redaktur media kita akan kecolongan kalau tidak melek teknologi, begitu. Baik, topik ini akan direspon oleh para penanggap yang hadir pada malam hari ini, dan mereka luar biasa ya. Ada Mas Ananda Sukarlan, kemudian Mbak Betty Purwandari, Kak Emiswe, dan Mas Tuhu Nugraha Dewanto. Saya undang dulu satu persatu ya, barangkali dari Mas Ananda Sukarlan, sebagai musisi yang sering mengubah teks puisi menjadi musik. Tentu Mas Ananda sangat memahami bagaimana karakter puisi yang musikal atau yang menginspirasi jadi musik. Nah, pertanyaannya, dapatkah puisi demikian dihasilkan oleh mesin? Lalu seperti apakah dampak perkembangan teknologi AI di dunia musik dan bagaimana musisi menyikapinya? Dan hal-hal lain yang mungkin akan Mas Ananda respon. Selamat malam, Mas Ananda Sukarlan. Selamat malam, bisa dengar suara saya? Jelas. Oke, bisa Mas. Baik, dipersilakan menanggapi materi Uda Riri. Dipersilakan Mas Ananda. 5 atau 10 menit, silakan. Oke, terima kasih. Salam semua dan happy birthday buat Riri hari ini. Sukses selalu. Saya sih ini ngomongnya improvisasi aja, kayak musik aja. Tapi anyway, ada satu hal yang saya kira artificial intelligence lupa tentang seni, bahwa seni itu justru diciptakan karena intersection-nya. Jadi semua karya seni yang besar, yang hebat itu justru karena diciptakan oleh manusia yang nggak sempurna kan. Bahkan banyak sekali seniman yang punya masalah mental misalnya. Baru aja hari ini di Kompas ngomong soal autisme dan saya jadi salah satu contohnya karena saya punya Asperger syndrome. Itu autisme, terus kemudian masalah mental kalau dari musikus itu dari Mozart, Beethoven segala macam itu mereka semua punya. Dan kemudian penyair seperti Emily Dickinson yang mau bunuh diri segala macam. Dan mesin itu kan justru sesuatu yang sempurna kan. Tadinya mau membuat sesuatu jadi sempurna. Jadi ya itu nggak bisa menciptakan musik lah, nggak bisa menciptakan karya seni. Bahkan saya tuh menganggap bahwa karya seni itu tercipta karena itu seperti kerang ya. Seorang seniman itu seperti kerang. Jadi kalau kemasukan kerikil yang bikin kita sakit, itu kita berusaha membalutnya, terus kemudian menjadi mutiara. Kita lihatnya mutiara itu indah, seni itu indah, padahal itu karena itu untuk membalut sesuatu yang melukai kita, seperti kerikil itu ya. Jadi dan mana ada sih seniman yang bahagia, ya kan? Jadi itu salah satu. Kenapa? Ya, silakan Mas. Oh ya, itu salah satu karakteristik seniman sih ya. Saya rasa kalau seniman udah bahagia dan udah mapan, dia bakal berhenti berkarya seni. Terus kemudian kalau dari segi bahasa, kita mesti ingat bahwa bahasa itu seperti yang ditulis oleh saya lupa penulisnya siapa, tapi dia seorang scriptwriter, seorang novelis juga sih, Jerman kayaknya, atau Yahudi, saya nggak tahu, saya lupa namanya. Yang dia bilang bahwa language was invented by men not to communicate but to woo women, yang artinya itu bahasa itu bukan untuk komunikasi tapi untuk merayu wanita. Kalau untuk komunikasi itu semua binatang udah bisa berkomunikasi gitu. Tapi untuk merayu baru kita butuh bahasa. Dan kita mesti ingat bahwa bahasa Indonesia itu sama seperti bahasa Esperanto. Bahasa Indonesia itu diciptakan untuk lingua franca kan, supaya pulau-pulau di Indonesia itu bisa saling berhubungan kan. Jadi itu seperti bahasa yang rada artificial ya. Makanya kan ada dari bahasa Belanda, dari bahasa Melayu, dari bahasa Inggris,
segala macam itu semua masuk dan nggak ada ritme, nggak ada fonetik yang cukup apa ya kita bilangnya ya, karakteristik ya dari bahasa Indonesia. Makanya bahasa yang diciptakan untuk berkomunikasi itu lebih sulit untuk bisa menyentuh emosi lah, bisa dibilang gitu. Makanya saya kan selama berpuluh-puluh tahun, selama saya tinggal di Eropa, saya itu kan lebih banyak bikin musik dari bahasa-bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Yaitu tadi dari Emily Dickinson, Walt Whitman, tadi yang udah disebutin Robert Frost, terus kemudian bahasa Spanyol seperti Federico Garcia Lorca, Miguel Cervantes, segala macam. Baru tahun 2000-an, setelah ada internet, saya bisa baca puisi-puisi Indonesia, karena saya waktu itu udah tinggal di Spanyol ya. Dan itu saya nggak otomatis terus bisa bikin musik dari puisi bahasa Indonesia, karena memang saya mesti tangkap dulu itunya tuh gimana, warnanya dan karakteristiknya gitu. Tapi kemudian ya yang pertama saya bikin adalah dari Sapardi Djoko Damono, karena Sapardi Djoko Damono itu buat saya sebenarnya bukan menulis tapi melukis. Jadi dia tuh melukis tapi melalui kata-kata. Tapi justru pelukis itu nggak bisa melukis apa yang dia ucapkan, karena yang dia ucapkan itu sangat abstrak. Misalnya dalam doaku, subuh ini kau menjelma langit, yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas bening, siap menerima cahaya pertama. Misalnya gitu. Kayaknya sih gitu. Itu dalam doaku. Itu kan sangat, apa ya, sangat deskriptif secara visual, tapi nggak bisa dilukis gitu. Jadi kehebatannya di situ. Jadi saya pertama dari bahasa Indonesia, saya tertarik dari metaforanya. Bagaimana bahasa tersebut bisa melukiskan sesuatu lewat kata-kata. Terus kemudian baru secara fonetiknya. Fonetiknya itu baru nomor 2 atau nomor 3. Beda dengan bahasa-bahasa Inggris atau bahasa Spanyol, di mana kalau kita dengar puisinya, itu udah fonetiknya tuh udah ada iramanya, udah ada misalnya ayang dekling, aksennya di mana. Shakespeare itu kan terkenal dengan pentameter, ayang dekling pentameternya misalnya. To be or not to be, that is the question. Dan banyak sekali. Shall I compare the to a summer day? Itu kan 5. Shall I compare the to a summer day? 5 kan. Itu ritmenya tuh udah jelas. Sedangkan kalau bahasa Indonesia ritmenya nggak pernah jelas. Jadi saya tertarik bikin musik dari bahasa Indonesia karena kekuatannya untuk bisa melukis. Karena musik saya juga melukis sebetulnya. Karena ada juga puisi dari Amy Sui banyak kali, tapi salah satu yang bisa saya quote misalnya, malamku sedalam sumur yang kerap kita timba dari mata air mata. Itu indah sekali dan sangat visual, tapi nggak ada pelukis yang bisa melukiskan itu gitu loh. Dan ya banyak sekali, ada Eka Budianta yang banyak sekali puisinya juga sangat mengena karena metaforanya yang kuat sekali. Gunawan Muhammad, banyaklah yang kemudian pertama kalinya tahun 2000-an tuh saya sangat tertarik karena itu. Joko Pinurbo juga dan sebagainya. Jadi apa ya? Terus tadi saya juga dengar soal being accurate. Jadi akurat itu justru bukan di dunia seni. Dunia seni itu udah berusaha membuat rules, membuat aturan, bagaimana struktur yang baik segala macam. Tapi justru sebetulnya membuat karya seni itu beda dengan mempelajari karya seni. Kalau mempelajari karya seni, kita tuh harus belajar aturan-aturan tersebut. Kalau kita mau menciptakan karya seni, kita tuh harus mendobrak aturan-aturan tersebut. Soalnya kalau kita bikin karya seni dengan aturan tersebut itu bakal jadi sangat membosankan ya. Satu kalimat yang sangat powerful itu saya ingat di filmnya Steven Spielberg, Fableman, yang adegan terakhir itu di mana si anak itu masuk ke ruangannya John Ford, terus John Ford bilang, tuh lihat lukisan itu.
ada di mana cakrawalanya? Anak itu bilang, oh di sebelah atas. Terus kalau lukisan itu di bawah, kalau lukisan itu di tengah. Terus John Ford bilang, ini yang kamu mesti pelajarin. Horizon atau cakrawala itu jangan di tengah, soalnya itu yang paling membosankan. Cakrawala itu harus sedikit ke atas atau sedikit ke bawah, harus ada imbalance, harus ada ketidakseimbangan. Karena begitu sebuah karya seni itu seimbang, itu adalah satu karya yang membosankan. Gitu. Terus kemudian banyak sekali hal-hal seperti repetition. Repetition itu banyak digunakan oleh misalnya Robert Frost. Dan itu AI nggak akan ngerti kenapa itu harus repeated. Padahal repetition itu, repetition, theme, and variation segala macam itu diciptakan dengan feeling. Kita tahu kenapa itu harus ditulis. Tapi kapan dan di mana itu harus diciptakan itu hanya bisa lewat feeling. Insting, jadi insting seni. Dan insting itu saya ingat banget guru saya waktu saya kecil, saya tanya insting itu apa, dia bilang tahu-tahu tahu. Itu penting banget, tahu-tahu tahu. Jadi kita nggak belajar soal insting, kita tahu-tahu tahu aja. Jadi makanya saya berpikir bahwa AI itu nggak akan pernah, paling enggak selama seumur hidup saya ya, akan bisa menggantikan pekerjaan seorang seniman. Ini saya udah ngomong udah berapa menit ya? Dan kayaknya udah mulai ngelantur deh. Baik. Oke, Mas, cukup? Saya kira cukup ya, kan udah. Baik, terima kasih Mas Ananda Sukarlan. Luar biasa responnya untuk topik malam hari ini ya. Jadi menurut Mas Ananda, karya seni yang hebat itu ya diciptakan oleh manusia, dan AI tidak akan bisa menggantikan karya manusia ya. Jadi ada kekuatan bahasa dalam karya manusia, dan itu ada sentuhan emosi, metafora, melukiskan lewat kata-kata, yang semua itu hanya bisa diciptakan manusia. Mesin tidak bisa menciptakan emosi, kesimpulannya begitu. Ya, baik. Saya tahan dulu Mas Ananda, kita beralih ke penanggap kedua, ada Ibu Betty Purwandari. Selamat malam Ibu Betty. Selamat malam. Uda Subhan, apa kabar? Salam kenal. Baik, salam kenal kembali Ibu Betty. Sebagai pakar di bidang ilmu komputer dan teknologi digital, bagaimana Ibu Betty memandang penetrasi AI ini ke dalam berbagai sendi kehidupan ya. Kemudian bagaimana posisi AI dalam kehidupan manusia, apakah sebagai ancaman atau justru sebagai teman, kan begitu. Kemudian menurut Bu Betty, bagaimanakah para seniman hari ini sebaiknya menyikapi perkembangan teknologi seperti AI dan teknologi digital lainnya. Baik, 5 dan 10 atau 10 menit ke depan. Silakan Ibu Betty. Oke, terima kasih banyak Uda Subhan, juga terima kasih buat kawan tercinta kita ya, Bro Riri Satria yang ulang tahun ke-53, tapi tampaknya seperti 35 tahun Bro, jadi tetap semangat ya. Oke, mohon izin saya akan share screen ya Mas Subhan ya. Silakan Ibu. Oke, apakah sudah kelihatan layar saya? Muncul ya, silakan. Oke, yang kelihatan PowerPoint-nya kan, bukan WhatsApp pribadi saya. Oke, muncul. Oke, ya. Nama saya Betty Purwandari, ini ada alamat email dan ada akun IG saya. Jadi buat saya berkenalan dengan ibu bapak sekalian dari komunitas penyair, pemusik itu sangat menarik. Karena itu belajar dari bagian lain dari otak saya yang selama ini saya berusaha latih tapi sepertinya belum optimal. Dan sekarang kita bisa melatih otak kita dengan bantuan mesin juga. Saya bisa lebih puitis, mudah-mudahan, dan ibu bapak mungkin yang lebih bersifat artistik, bisa belajar juga dari artificial intelligence untuk tahu hal-hal yang sedikit bersifat teknis. Baik, jadi tadi di daftar partisipan saya lihat ada Bapak Eka Budianta. Saya kenal dengan suami dari putri sulungnya Pak Eka Budianta, Bapak Denny, dan saya terinspirasi oleh
Pak Denny yang merupakan kolega kami di Fakultas Ilmu Komputer UI. Pak Denny bilang, nggak usah takut lah sama artificial intelligence. Itu kan sama seperti waktu manusia kemudian heboh karena ada kalkulator gitu kan. Nah, mana kalkulator yang sekarang kita pakai? Kalkulator yang kita pakai bisa yang ada di smartphone ya. Terus apakah kemudian dengan adanya kalkulator yang secara digital sudah ada tahun 70, sama Bro Ridi dengan tahun lahir kita rupanya kalkulator ini ya. Terus kemudian kita jadi anti kalkulator gitu. Ya memang ketika kita belajar berhitung pasti pakai jari dulu gitu ya. Kemudian ada yang pakai batu, ada yang pakai manik-manik begitu ya. Kemudian berkembanglah berbagai macam teknologi sehingga ada kalkulator yang sifatnya digital. Tapi bukankah dengan ditemukannya kalkulator digital sejak tahun 1970, peradaban manusia juga tidak hilang gitu ya. Manusia-manusia yang super cerdas dan super rajin tetap ada lomba untuk berhitung cepat, mencongak gitu ya, tanpa alat dia berhitung gitu ya. Tetapi dengan adanya digital calculators, manusia bisa melakukan banyak hal. Perhitungan yang ada di supermarket bisa lebih cepat dan lebih akurat dan bisa tercatat di pembukuan. Bagaimana kalau kita harus datang ke supermarket, kemudian ngitungnya masih pakai jari atau pakai batu gitu kan, dan tidak bisa terhubung ke dalam sistem pergudangan. Jadi ketika pertanyaan pertama, apakah kita menganggap artificial intelligence ini adalah sebuah ancaman, saya teringat dengan kata kolega saya itu Pak Denny. Kita coba berikan sugesti bahwa ini bukan sesuatu yang baru dalam peradaban manusia. Seperti ketika manusia pertama kali mengenal kalkulator, kemudian mengenal smartphone, dan manusia konon adalah makhluk hidup yang sejauh ini paling cepat dan paling tahan banting untuk beradaptasi. Contoh yang sangat dekat dengan kita adalah pandemi COVID. Betapa pandemi COVID berapa tahun yang lalu begitu mengerikan, bisa membunuh begitu banyak manusia. Saya juga pernah sakit COVID. Ketika sakit COVID itu saya seperti orang yang harus diasingkan di ruang isolasi. Perawatnya harus pakai baju astronot, begitu juga dokternya. Sekarang COVID masih ada, tapi sudah dianggap sebagai flu biasa, bisa isoman di rumah kecuali kasus-kasus yang sangat kritikal. Jadi berikan sugesti bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Selama kita tidak malas berpikir dan tidak malas berikhtiar. Kemudian perubahan yang terjadi dengan artificial intelligence ini kita sikapi seperti ketika muncul kalkulator, ketika muncul smartphone, di dalamnya juga ada kalkulator, pasti ada disrupsi. Tapi kalau kita tetap bijak, manusia tetap akan bisa menguasai mesin, bukan mesin yang menguasai kita. Oke, jadi ada satu istilah yang tadi mungkin udah Riri belum bahas secara detail. Saya coba lengkapi apa yang udah Riri sampaikan. Ada istilahnya generative artificial intelligence. Jadi kita sudah banyak mengenal Google, kita sudah banyak mengenal Microsoft Bing, itu mesin yang mencari. Jadi dari sekumpulan data, kemudian dia mencari. Tetapi dia tidak men-generate sesuatu yang baru. Nah, kalau generative artificial intelligence, tadi udah Riri bilang bahwa ada proses belajar. Dan belajarnya itu belajar yang sangat dalam, deep learning. Makanya kita juga sebagai manusia tidak boleh malas belajar ya. Harus rajin belajar. Dan dari sana komputer itu bisa memproduce hal yang baru. Misalnya bisa memproduce puisi, suara, gambar, dan video. Mungkin Anda sudah tahu ya bahwa sekarang itu sebetulnya kita bisa mengedit video seolah-olah mungkin Presiden Jokowi bilang Happy Birthday Pak Riri gitu ya. Bahkan mungkin ada videonya Marin Murlo yang pernah bilang Happy Birthday Mr. President gitu ya. Bisa diedit menjadi Happy Birthday Riri Satria. Tapi itu proses editnya belum berjalan dengan otomatis. Dengan adanya Google yang menciptakan Bard AI, dengan OpenAI yang menciptakan ChatGPT, tentu sangat mungkin nanti proses generate video seperti itu lebih mudah. Seperti ketika saya membuat, bukan saya membuat ya, saya harus jujur, saya meminta ChatGPT membuatkan puisi buat ulang tahun Riri Satria. Jadi kalau Google dan Microsoft Bing itu hanya mencari,
kemudian menemukan hasil pencarian tersebut dan memberitahukan kepada kita. Sedangkan kalau BART AI dari Google maupun ChatGPT dari OpenAI, they create something. Mereka membuat sesuatu yang baru. Walaupun katanya udah Riri dan Mas Ananda Soekarlan tanpa emosi sebetulnya dibuatnya. Hanya berusaha belajar dari berbagai macam model dan membuat kreatif, membuat suatu kreasi dari model dan tanpa puisi. Jadi harusnya nggak usah jatuh cinta lah ya sama robot-robot seperti ini. Actually they don't have any emotion. Tuh. Tadi sahabat kita semua, Bro Riri sudah menampilkan sesuatu yang seperti ini, bahwa di belakangnya itu ada database yang sangat besar, big data katanya Bro Riri tadi. Kemudian di sini ada manusia, misalnya saya yang bilang tolong buatkan puisi untuk sahabat saya Riri Satria, dan dia seorang pria ya. Jadi mungkin puisinya dibikin yang lebih maskulin, jangan feminim. Jadi kalau kita bicara dengan AI, semakin banyak konteks kita berikan, nanti hasilnya bisa semakin mendekat yang kita harapkan. Put more konteks gitu ya. Kemudian dari berbagai macam data, big data yang dia punya, nanti dia bisa generate. Bukan cuma mengenerate puisi, tadi Pak Riri, Bro Riri juga ada bilang bisa mengenerate musik, juga nanti lama-lama bisa mengenerate video. Nah, jadi kalau di masa depan kita lihat ada video atau kita lihat ada pidato, kita harus hati-hati juga. Ini benar nggak sih Marin Romero pernah bilang Happy Birthday Riri Satria dalam videonya? Nah, kita harus lebih berpikir kritis gitu ya. Dan terus terang ya, mendekati 2024 ini kita harus lebih hati-hati nih. Jangan-jangan ada audio, ada video, tokoh-tokoh mengucapkan sesuatu yang sebetulnya itu adalah hasil dari AI generatif atau segala macam manipulasi yang tidak sepenuhnya pernah dikatakan oleh tokoh yang digambarkan tersebut. Nah, tadi sahabat kita Riri Satria pernah menampilkan film Matrix ya. Salah satu bagian dari film Matrix adalah adanya rak seperti ini ya, di mana rak ini menunjukkan komputer-komputer, di mana komputer itu adalah tempat big data itu diolah begitu. Jadi ketika Keanu Reeves itu bingung, saya tuh berada di semesta yang mana ya? Apakah saya hanya ada di dalam server-server ini? Nah, sebetulnya ketika puisi itu di-generate oleh ChatGPT, gambar, lukisan, video di-generate oleh segala macam urusan generative artificial intelligence, prosesnya berlangsung di berbagai macam komputer yang seperti kita punya di rumah, tapi nggak pakai monitor, nggak pakai keyboard, nggak pakai mouse gitu ya, hanya prosesor komputernya saja. Nah, ada yang search engine, tadi saya bilang, kita tanya sama Google lah ya, siapakah Presiden Indonesia sekarang gitu. Kemudian Google kita anggap sebagai Mbah Google yang pintar gitu ya. Google itu punya berbagai macam data yang dicari-cari, kemudian ditampilkan. Joko Widodo adalah Presiden Indonesia sekarang. Mbah Google sebagai search engine, kita sudah lebih percaya kebenarannya. Tapi ketika Google bikin AI yang namanya BART, ternyata belum pintar-pintar amat. Saya tanya, siapakah Presiden Indonesia sekarang? Dia bilang, saya belum diajarin. LLM itu large language model. Tadi Riri udah tampilkan ada pola-pola, kemudian dari pola itu kita bisa nebak mana pola yang hilang, gitu ya. Nah, jadi di sini dia ketika tanya kepada produknya Google, bukan Google Search Engine, tapi Google AI, karena dia mesinnya belum banyak belajar, ketika saya tanya siapa Presiden Indonesia sekarang, dia bilang, saya belum bisa menjawab ini. Mungkin karena saya tanya pakai bahasa Indonesia. Coba teman-teman tanya pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris, mungkin dia bisa jawab. Gitu. Saya sengaja tanya pakai bahasa Indonesia. Itu produk generative AI dari Google. Ketika saya tanya ChatGPT, ini saingannya Google, itu produk sebuah perusahaan namanya OpenAI, saya tanya, siapakah Presiden Indonesia sekarang? Lumayan pinter dia sekarang, gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ChatGPT itu sebagai sebuah mesin, nah dia sudah lebih banyak belajar bahasa Indonesia. Tapi AI-nya Google itu masih kurang pinter belajar bahasa Indonesia.
Jadi mesinnya harus lebih banyak belajar nih, gitu kan? Nah, karena ChatGPT saya rasa lebih pinter bahasa Indonesia dibandingkan BART-nya Google, saya tanya ke ChatGPT, siapakah dekan Fakultas Ilmu Komputer sekarang? Wah, Pak Riri pasti ketawa nih. Masa dekannya Profesor Dr. Indra Budi? Pertama, kawan kami yang namanya Bapak Indra Budi itu doktor, tapi belum profesor gitu. Tapi ChatGPT lumayan jujur juga. Terakhir pengetahuan saya itu baru diperbarui September 2021 gitu. Jadi kita harus paham ChatGPT itu memang pengetahuannya yang lama-lama itu lebih lengkap karena pengetahuan yang terbaru itu belum tentu sudah diberikan kepada ChatGPT untuk dipelajari. Dan ChatGPT itu lumayan jujur. Dia bilang ChatGPT may produce inaccurate information about people, places, or fact. ChatGPT May 12 version. Tapi saya yakin ChatGPT itu akan terus diperbaharui. Dia itu pembelajar yang sangat rajin dan dia melakukan deep learning. Jadi kalau sekarang dia masih salah memberitahu siapa dekan Fakultas Ilmu Komputer, berapa bulan lagi coba ditanya. Mungkin dia lebih pintar lagi seharusnya dibandingkan sekarang. Begitu juga produk AI-nya Google yang namanya BART, kalau sekarang dia masih kurang atau masih belum paham banget bahasa Indonesia ya, sampai dia nggak bisa jawab siapa presiden Indonesia sekarang, coba dicoba 1-2 bulan lagi. Mesin-mesin ini rajin belajar loh, maka kita nggak boleh kalah rajin dibandingkan mesin ini belajar. Oke, ini yang tadi saya tuliskan dan saya kirimkan kepada kepada Bro Riri. Ternyata saya punya typo, harusnya selamat tapi seamat ya. Tapi ChatGPT ngerti lah maksudnya ya. Bahwa ini untuk selamat ulang tahun sahabat lama saya, seorang pria bernama Riri Satria. Mungkin kalau saya bilang juga, maaf ya Riri ya, ulang tahun ke-53, semoga tetap semangat walaupun tambah usia. Nah itu mungkin tambah spesifik lagi itu kata-kata yang dihasilkan. Tapi saya sebagai penikmat puisi belum seperti ibu bapak yang betul-betul seorang pujangga. Jadi saya nggak bisa tahu ini sebetulnya pola dari siapa nih yang diolah untuk menghasilkan puisi ini, gitu ya. Di hari ulang tahunmu yang indah-indi, kuucapkan selamat dengan hati penuh rasa cinta. Udah Lari, percaya aja Ri ya, gue benar-benar cinta sama lo Ri ya. Kata ChatGPT buat kata saya. Nah, terus ternyata kalau pakai ChatGPT kan juga bisa generate new response. Nah, hai Riri Satria, kawanku sejati, hari ini ulang tahunmu tiba. Saya klik lagi, create new response. Hai Riri Satria sahabatku, di hari spesialmu ini kutuliskan terima. So, ini dilakukan dalam beberapa detik saja. Klik new response, klik new response, klik new response. Jadi dalam waktu 10 menit, mungkin saya bisa menghasilkan 100 puisi ulang tahun Riri Satria. Tapi semuanya karya ChatGPT, bukan karya saya. Nah, ini juga tantangan bagi kita, bahwa ketika kita memperoleh sebuah karya, kita harus perhatikan sungguh-sungguh, ini sebetulnya berapa persen yang merupakan hasil karya mesin, dan berapa persen yang merupakan hasil karya manusia. Karena Bapak Ibu yang sebagai seorang pujangga, mungkin ketika melihat puisi seperti ini, merasa ada yang kurang luas, kurang indah, bisa dipermak gitu ya, sehingga jadi lebih indah gitu ya. Dan itu yang kami lakukan sebagai peneliti. Kami di Fakultas Ilmu Komputer berusaha untuk tidak fobia dengan ChatGPT. Kalau kami menulis jurnal, kami juga coba bertanya sama ChatGPT. Paragraf yang seperti ini tuh kalau dibikin pakai bahasa Inggris yang luas tuh gimana? Dan ChatGPT bisa memperbaiki tulisan kami yang dalam bahasa Inggrisnya mungkin kurang oke, jadi lebih luas dipoles oleh ChatGPT. Tapi kadang-kadang juga nggak begitu akurat. Kami harus perbaiki lagi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga udah sering dapat karikatur ini ya. Humans are hooked. Kita nggak tengok kiri kanan. Mungkin ada suami, istri, anak kita juga nggak tengok di meja makannya. Masing-masing hook. Betul-betul rasanya tuh udah betul-betul terpaku pada layar smartphone kita. iPad kek, laptop kek gitu. Lah mesinnya rajin belajar. Mesinnya pun belajar melukis. Jadi kita harus bagaimana? Ayo sekarang coba gadgetnya ditaruh, kemudian kita tengok kiri kanan, karena terus terang saya tetap percaya bahwa melihat alam itu membuat manusia lebih kreatif. Walaupun tadi
Bro Riri menampilkan bahwa kita bisa berada di metaverse seolah-olah di pantai gitu ya, tapi kan bau-bau amisnya pantai itu masih susah ya disimulasikan gitu ya. Nah, itu kan yang bisa merangsang indera kita untuk bersifat lebih kreatif gitu ya. Jadi kita harus bagaimana? Ya, anggap mesin itu seperti kalkulator atau mungkin seperti pisau dapur di rumah, kita gunakan secara bijak, tapi jangan dipakai untuk melukai. Lalu yaitu tetap belajar. Ingat ya, mesin ini rajin belajar loh. Sekarang ditanya siapa dekan Fasilkom, ChatGPT belum bisa jawab. Si Google Bard ditanya Presiden Indonesia sekarang belum bisa dijawab. Tapi dia akan terus belajar sehingga nanti dia bisa generate sebuah knowledge atau sebuah karya yang baru. Jadi kita tetap harus belajar dan kita harus kritis. Jadi kalau kita dapat informasi kayak tadi katanya Dekan Fakultas Ilmu Komputer Profesor Dr. Indra Budi itu salah. Jadi kita harus melihat apapun informasi yang kita terima, kita harus open minded. Kemudian kita berusaha untuk tidak punya personal judgment dan kita berusaha untuk menyelesaikan masalah bukan cari masalah. Dan karena Ibu Bapak juga saya adalah makhluk yang Tuhan berikan kreativitas. Tadi Mas Ananda sangat menarik sekali bahwa kalau sudah bahagia mungkin tidak kreatif ya. Mungkin saya coba lihat kalau kita punya kegelisahan, maka kita kreatif. Karena disruption itu membuat kita gelisah. Jadi tetaplah kreatif. Oke, terima kasih. Sekian tanggapan dari saya kembalikan kepada Uda Subhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Betty, luar biasa ya. Teman-teman, ternyata AI memang bukan ancaman bagi kehidupan manusia menurut Ibu Betty. Jadi tidak usah ditakuti hadirnya AI dan tidak usah anti AI. Karena mesin-mesin itu juga terus disempurnakan, banyak kekurangannya, tadi diberikan beberapa contoh oleh Ibu Betty, bahkan mesin-mesin itu terus belajar. Hakikatnya kita pun harus terus belajar. Terima kasih Ibu Betty. Saya lanjut ke penanggap berikutnya. Ada penyair perempuan Indonesia, Emi Sui. Selamat malam, Kak Emi Sui. Halo, Emi Sui. Selamat malam, Kak Emi. Masih Selamat malam. Ya, selamat malam. Sudah di-unmute. Oke, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebagai penyair yang sudah banyak menulis puisi dan sudah mencoba menggunakan chat GPT dan perangkat AI lainnya, bagaimana penilaian seorang Emi Sui terhadap puisi yang dihasilkan AI tersebut dan bagaimana para penyair sebaiknya menyikapi kehadiran AI ini. Silakan Kak Emi Sui, 5-10 menit ke depan. Baik, terima kasih Kak Subhan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, serta semua sahabat yang hadir pada acara malam ini. Sebelum saya menyampaikan tanggapan saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-53 kepada Uda Riri, sosok unik yang pernah saya kenal, seorang praktisi ekonomi dan bisnis, akademisi, dosen dan peneliti di bidang dunia digital yang akrab dengan matematik, statistika, serta penulis puisi dan penggiat sastra. Tetaplah menjadi sosok yang rendah hati, berbagi ilmu pengetahuan, serta sosok yang sangat terstruktur dalam bekerja. Selamat ulang tahun juga kepada Elipsis yang kedua ya, Kak Subhan ya. Ya, kedua, terima kasih. Ya, semoga menjadi semakin berjaya, menjadi barometer, turut serta membangun sastra dan literasi di Indonesia. Amin. Terima kasih juga Elipsis telah memuat beberapa karya saya berupa puisi, esai, dan fotografi. Terima kasih kembali. Ya, baik teman-teman, sahabat semua. Ya, saya lupa menyapa ya. Ada Bang Riri, ada Mas Ananda, Ibu Betty, Mas Tuhu, kemudian Pak Eka, Mas KJ, Mas Kurniawan Junaidi, dan sahabat-sahabat semuanya. Percayalah saya sebut dalam hati. Terkait dengan kecerdasan buatan dan puisi, saya akan memberikan pandangan sebagai seorang penyair yang sudah mencoba menggunakan ChatGPT. Kalau dari sisi teknologinya sudah dijelaskan oleh Uda Riri, baiklah saya sudah menjajal aplikasi
ChatGPT ini untuk membuat puisi. Dan memang ChatGPT mampu membuat puisi, setidaknya dalam bentuk tulisan yang terwujud puisi atau terstruktur begitu ya. Namun saya merasakan bahwa puisi yang dihasilkan itu tidaklah puitis ya. Mungkin menurut saya garing gitu ya, tidak ada emosi. Dan dia bisa bikin puisi, tetapi di dalamnya tidak ada rasa gitu ya. Dia bisa menulis, bisa membuat, bisa mengkreat, tapi dia tidak pernah mengalami bagaimana di bawah hujan, kemudian kalau kepanasan atau jatuh cinta atau rindu, dia kan nggak tahu rasanya seperti apa. Tapi dia bisa membuat, dia bisa mengkreat gitu. Tapi menurut saya ya garing gitu ya, eh, kosong atau tidak ada feel-nya, tidak menyentuh. Mungkin pada saat dibaca mungkin tidak membuat kita merinding atau apa sampai bulu kuduk gitu ya. Jadi mungkin secara struktur betul puisinya utuh, tapi tidak ada maknanya kurang atau estetikanya kurang. Saya merasa ini kelebihan seorang penyair. Sebetulnya penyair itu sendiri yang sebagai mesin ya. Penyair itu bisa mengkreat apa saja, mengungkapkan dari sudut pandangnya penyair apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar gitu. Tapi kalau kalau mesin hanya mengkreat saja, tapi tanpa ada rasa, tanpa ada emosi di dalamnya, kurang jelek atau kurang gimana ya, kurang kurang mm, kurang nendang gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Udadidi tadi, kemampuan berpikir manusia yang tertinggi itu adalah to create ya, mengcreate atau membuat yang membutuhkan kemampuan, kreativitas dan berinovasi. Mesin atau komputer berinovasi dengan algoritma atau kalkulasi matematis, sedangkan manusia berinovasi dengan kemampuan berpikir dan kemampuan rasa atau feeling yang tinggi. Mesin dan teknologi berinovasi secara struktur, sementara manusia berinovasi dengan thinking out of the box dan menabrak bahkan merombak struktur yang sudah ada. Jadi sebagai penyair, saya sama sekali tidak khawatir dengan kehadiran kecerdasan buatan atau AI dalam dunia perpuisian atau kepenyairan. Saya berkeyakinan bahwa mesin itu tidak memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi yang tinggi seperti halnya manusia yang mengoptimalkan kemampuan high order thinking skill yang dimilikinya. Nah, saya hanya menggunakan perangkat AI seperti ChatGPT untuk bereksperimen saja, mengutak-atik tema jadi puisi mentah yang tentu belum layak disebut puisi atau yang puitis gitu ya, yang sempurna. Buat saya ChatGPT hanyalah teman untuk belajar dan bereksperimen supaya saya bisa menghasilkan puisi yang memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kedua, terkait dengan literasi digital, saya tentu sepakat bahwa penyair dan penulis sastra pada umumnya juga sebaliknya memahami hal ini. Masalah dunia digital bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi sesuatu yang melekat atau kemelekatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini hampir semua kita memiliki smartphone dengan berbagai kemampuan yang canggih. Bahkan keseharian kita tidak bisa lepas dari smartphone. Kadang kita membutuhkan segala satu informasi, kalau tidak ada laptop bisa klik menggunakan smartphone itu ya. Ya saya sepakat sudah saatnya para penyair dan penulis melek teknologi digital seperti NFT atau non-fungible token serta metaverse. Soal bagaimana cara kerja dan teknologinya tentu Mbak Betty dan Mas Tuhu jauh lebih paham. Namun buat saya penyair, saya tidak menutup kemungkinan untuk belajar mempelajari NFT itu agar karya kita eh, semakin diakui dan bisa diakses oleh orang banyak. Tentu NFT memungkinkan kita menjaga karya kita serta melakukan transaksi ekonomi terkait karya kita tersebut. Dan dengan NFT seakan kita punya sertifikat atau legalitas karya yang kita punya tersebut. Begitu juga dengan Metaverse, saya membayangkan suatu saat para penyair itu mengadakan panggung baca puisi melalui Metaverse dengan melibatkan berbagai penyair dari belahan dunia. Wah, keren ya kalau bisa seperti itu. Kenapa tidak gitu ya? Nah, demikian tanggapan saya pada kesempatan malam hari ini. Saya banyak belajar dari apa yang telah disampaikan oleh Bang Riri, Ibu Betty, dan Mas Ananda, juga nanti dari Mas Tuhu ya.
Saya juga banyak belajar dengan diskusi malam ini yang serasa kuliah berapa SKS nih ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Waktu saya kembalikan kepada Kak Subhan. Terima kasih. Wassalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Emi, penyair perempuan Indonesia. Ya, jadi yang isi merespon topik ini, terutama chat GPT, memang mampu bikin puisi. Terstruktur dengan baik, tapi puisi yang dilahirkan oleh ini itu tidak puitis, miring, tidak ada emosi, tidak ada rasa, gitu. Bahkan ketika dibacakan, bulu kuduk tidak merinding, tidak ada ruh dalam puisi yang diciptakan oleh mesin. Sebagai penyair, Emi Sui menyikapinya dengan tidak khawatir atas hadirnya AI dan menggunakan AI hanya sebatas untuk bereksperimen, teman untuk belajar dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Kak Emi Sui. Kita tahan dulu, kita beralih ke penanggap berikutnya, ada Mas Tuhu Nugraha Dewanto. Selamat malam Mas Tuhu. Halo, selamat malam. Baik, sehat Mas Oke. ya? Kenapa? Sehat Mas? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, Mas Tuhu sebagai konsultan di bidang ekonomi dan bisnis digital, serta menekuni dunia metaverse, bagaimanakah menurut Mas Tuhu perkembangan metaverse di Indonesia dalam waktu dekat ini? Bagaimana para penyair dan seniman pada umumnya sebaiknya menyikapi perkembangan itu? Dipersilakan 5-10 menit ke depan, Mas. Oke. Ya, kalau saya melihat sebenarnya dengan adanya metaverse tadi ya, seperti ChatGPT dan segala macam, penyair itu tidak akan bisa digantikan, sudah pasti ya. Jadi AI itu dibuat, tadi makanya disebutkan mungkin jadi penanggap sebelumnya Mbak Enifi bicara soal nggak ada ruhnya, memang tidak, karena mereka di-train untuk rasional. Puisi itu kan sangat emosional, sangat spesifik pada keinginan dari audiensnya. Cuman tadi dengan adanya metaverse, menurut saya satu hal yang mungkin tadi dari Pak Riri sudah disampaikan beberapa hal yang menurut saya sangat mungkin dilakukan kolaborasi dan lain-lain. Satu hal yang mungkin juga menjadi menarik ketika nanti ada metaverse, puisi ini akan sebenarnya opportunity-nya akan bisa dinikmati lebih luas. Gitu. Kenapa? Tadi beberapa orang mungkin teredukasi dengan puisi yang diciptakan oleh mesin. Bagi mereka udah cukup. Tapi jadi karena lebih mass production. Kalau sebelumnya kan ini harus dibikin oleh orang, tidak semua orang bisa bikin. Kalau sekarang tadi mau bikin film ulang tahun dia bisa bikin. Tapi yang disentuhkan oleh manusia akan tetap berbeda. Pasarnya akan berbeda. Dan justru kalau bisa dikolaborasikan kaitannya konteks metaverse, kita bisa membuat sebuah pembacaan puisi itu lebih kaya. Gitu. Kalau sebelumnya orang hanya berpikir pembacaan puisi berarti menikmati dari sisi kalimat-kalimat atau kata-katanya. Kenapa enggak menikmati sebuah puisi di era metaverse menjadi lebih mudah dan lebih murah, tapi experience-nya sama kayak orang menonton Coldplay. Kayak sekarang lagi heboh gitu kan, orang nonton Coldplay karena experience-nya sangat keren dan segala macam. Itu dalam dulu susah dilakukan karena mahal. Harus offline, harus begini, begitu untuk bikin experience. Di era metaverse, bikin experience-nya gampang. AI suruh bikinin, bahkan mungkin kalau penulisnya sendiri malu untuk membicarakan itu, dia bisa pakai AR-nya dia, pakai avatarnya dia yang muncul di situ, membacakannya, dan itu bisa limitless fantasinya. Jadi apa? Makanya tadi penikmat puisi bisa lebih luas. Dan our imagination is unlimited kan di situ. Oleh karena itu, bagaimana penyair itu kemudian melihat dia sebagai sebuah kolaborasi imajinasi menciptakan sebuah experience sehingga puisi itu bisa dinikmati dengan lebih ngepop lah. Kalau saya bayangkan sekarang mungkin ada penulis puisi yang ngepop kayak Rupi Kaur yang bisa keliling dunia gitu kan, karena mungkin dia dianugerahi cara nulis puisi yang ngepop, kedua cara berpuisi atau menyampaikan puisi yang bisa diterima oleh awam. Nah, di depan penyair seperti apapun, penulis puisi, dengan bantuan AI, dengan bantuan teknologis dan segala macam, dia bisa menciptakan experience beyond his capability atau capability yang ada saat ini. Itu yang kemudian tadi orang-orang juga tadi bisa bertemu, misalnya sekarang ada Reader Festival harus
datang. Nah, kalau nanti di dalam metaverse munculnya bisa lebih gampang buat kita menghadapi. Jadi we must decide bagaimana bisa mengeksplorasi, bisa meleverage nilai tambah yang bisa dilakukan oleh AI dibandingkan kita takut pada what AI can do what we can do. Tapi bagaimana kita melihat AI ini bisa memberikan nilai tambah metaverse nanti berikutnya, karena metaverse adalah campuran antara AI dengan virtual reality ya di dalam situ gitu. Jadi ini akan sebenarnya tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita diskusikan. Bagaimana memberikan sebuah nilai tambah kayak sekarang, misalnya teman saya ada yang menulis puisi, dia dari sini juga lagi menulis buku soal sebilah lidah misalnya. Anda membayangkan di dalam metaverse-nya benar-benar ada pisau yang ada di tengah situ, Anda bisa sebagai pembaca puisinya berdiri di atas atau terbang di atas pisaunya. What kind of experience? Orang mau membayar untuk itu. Orang-orang yang mungkin kalau suka puisi itu mungkin akan mau datang ke situ. Dan kita bisa edukasi. Puisi bisa meleverage dirinya menjadi lebih luas. Itu yang harus dipikirkan oleh semua pelaku saya nyebutnya industri ya. Orang-orang yang ada dalam komunitas ini, bagaimana menggunakan ini, melihat luas lagi dibandingin apa yang mereka lihat saat ini. Karena tadi ya, dengan adanya metaverse itu kan lebih level up dibandingkan sekedar membuat teks yang dilakukan oleh AI tadi. Tapi experience yang lebih luas. Nah, ini yang kemudian harus kita kembangkan. Dan bagaimana authenticity-nya tetap dapat, si penulisnya tetap dihargai, tapi dia bisa menjangkau hal yang lebih luas. Mungkin kira-kira sebagai pemangkit diskusi dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Tuh, luar biasa ya. Jadi kehadiran metaverse bisa dikolaborasikan dengan karya penyair. Sementara penyair kita tidak bisa tergantikan karena puisi sangat emosional dan mesin tidak bisa menciptakan hal-hal yang bersifat emosional. Kalau dikolaborasikan dengan konsep metaverse, pembacaan puisi terutama itu bisa lebih kaya, lebih luas, dan jangkauan audiensnya bisa lebih banyak nanti. Terima kasih Mas Tuhu. Terima kasih Udari Satria, Mas Tuhu Nugraha, Mbak Emi Sui, Mbak Betty Purwandari, Mas Ananda Sukarlan untuk topik yang luar biasa ini, juga tanggapan-tanggapan yang menarik ya. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit ke depan. Saya juga akan mengundang para peserta yang hadir pada forum malam hari ini untuk merespon juga topik yang sudah disampaikan oleh pemateri dan para penanggap. Baik, sudah ada yang melambaikan tangan. Pertama saya undang dari Kota Malang, Jawa Timur, ada Mbak Riami. Dipersilakan Mbak Riami, singkat dan to the point. Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Dipersilakan. Terima kasih. Keren sekali malam ini. Salam hormat untuk Bang Riri, Bunda Betty Purwandari, dan Mbak Emi Sui ya. Keren banget. Saya setuju semuanya pokoknya intinya. Saya hanya akan bacakan pantun untuk Elipsis dan Bang Riri, serta satu pertanyaan untuk Bang Riri. Yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Bang Riri dengan sebuah pantun. Sambal matah ikan tenggiri, sedikit kuah nasinya hangat. Selamat ultah udah Riri, umur berkah tetap semangat. Terima kasih. Kemudian untuk Elipsis, memasak telur ditambah sosis, selamat ulang tahun majalah Elipsis, yang sudah memuat juga beberapa karya dan cernak saya juga ulasan-ulasan bukunya Bang Subhan ya. Saya suka sekali. Yang pertama, saya juga menggarisbawahi bahwa AI meskipun saya seusia juga dengan Bang Riri, tapi saya mengikuti selalu perkembangan IT ini karena menurut saya guru harus kenal terus perkembangan IT. Sehingga kalau misalnya saya melihat karya siswa saya, ini kok mirip AI ya, atau ini kok mirip di Google ya, itu saya tinggal tembak aja, kamu nyontoh di mana, gitu aja. Akhirnya lama-lama itu ya jujur gitu ya, iya Bu, saya nyontoh di mana di Google atau di Brandly, itu dia akan berkata jujur, dan itu akan saya hargai betul untuk anak-anak murid saya yang jujur. Akan saya arahkan, dan alhamdulillah 2 murid saya 2 tahun terakhir ini sudah menerbitkan buku solo dan lolos ISBN.
Baik, pertanyaannya Kak Rini, silakan. Pertanyaannya, apakah nanti, kalau sekarang sih menurut saya AI ini belum ada hak cipta ya. Ketika misalnya saya copy satu bait puisi, atau mungkin lukisannya, kalau misalnya saya sedang mencari karakter untuk membuat media pembelajaran, misalnya membuat komik itu. Apakah saya perlu mencantumkan misalnya daftar pustaka ya, bahwa saya mengambil di AI misalnya. Kalau saya kemarin itu menulis cerita pendek ya, 500 kata, itu ya saya tulis apa sumbernya, tapi memang ada beberapa kutipan, yaitu judulnya Saya dan AI atau Hari Kedua Bersama AI. Atau seperti di Pinterest itu kan kalau kita mengambil itu kan juga harus mencantumkan daftar pustakanya ya. Apakah nanti suatu hari AI juga akan seperti itu? Baik, Kak Riami. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Riami di Malang. Kita kumpulkan dulu ya pertanyaannya, kemudian saya beralih ke penanya kedua, ada Mas Alu Suparman. Dipersilakan, Mas Alu Suparman. Singkat, to the point. Terima kasih banyak. Jadi saya jujur saja menyatakan, saya kebetulan bukan penulis, ya, apalagi sastrawan, sama sekali bukan. Hanya saja saya memiliki pengalaman yang barangkali serupa. Jadi bidangnya bukan teks ya, tapi bidangnya adalah graphics. Jadi saya dulu bekerja di percetakan uang Republik Indonesia, bikin uang kertas maupun uang logam. Nah di situ kalau kita lihat selembar uang, itu ada gambar yang spesial, yaitu gambar potret pahlawan. Ini beda nih dengan semua yang dibuat oleh percetakan yang ada ya di luar. Jadi ini kita menamakannya di-engrave, diukir. Nah lama-kelamaan teknologi komputer ini bisa membuat mesin yang bisa melakukan engraving, pengukiran. Nah, disinilah mulai para seniman itu merasa tersaingi oleh ini. Tapi sebenarnya kalau diamati, apa sebenarnya perbedaannya? Sementara ini perbedaannya itu yang barangkali serupa di bidang sastra juga. Yaitu komputer itu umumnya basisnya adalah matematis. Jadi kalau dia membuat elips, ya betul-betul elips yang murni. Kalau dia membuat lingkaran yang murni. Konsentrik itu betul-betul eksak. Jadi mungkin ini perbedaannya yang nyata. Terlalu eksak, padahal kan tangan manusia itu kalau membuat sesuatu itu kadang-kadang gemeter kan. Nah, efek gemeteran pengaruh psikologis ini tidak ada, barangkali dokter bedah ini yang bisa bedanya di bedah dengan robot, barangkali dengan dokter biasa, barangkali salah satu faktor itu. Nah, saya dalam hal ini ingin bertanya, memang saya mengatakan seperti itu, tapi namanya teknologi kan akan ke depan berkembang. Jadi apa-apa yang kita diskusikan sekarang, perbedaan-perbedaannya, lama-lama mereka pun akan mengikuti perbedaan ini. Apakah akan demikian juga di bidang sastra? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alu Suparman. Saya mengundang satu penanya lagi, Mas Kris Tiwarseno. Dipersilakan, Mas Kris. Baik, terima kasih. Selamat malam. Ini tema-tema yang menarik. Saya mau menanyakan, ketika kita mengintervensi yang namanya AI, tadi misalnya dengan ChatGPT mengatakan bahwa kering, tidak ada rasa, kemudian artinya nggak ada ruhnya gitu. Bagaimana caranya, misalkan kita juga memodifikasi dari apa yang dihasilkan oleh ChatGPT, itu memberikan sentuhan yang lebih membuat dia hidup. Nah, apakah ini juga yang dimaksud dengan kolaborasi antara intuisi, kemudian imajinasi kita, yang itu artinya dialgoritmakan kepada mesin AI ini. Jadi kedepannya mungkin kolaborasi ini juga menjadi sebuah kajian yang menjanjikan bahwa penulisan itu meskipun dihasilkan oleh machine learning, tapi dia mempunyai intuisi, mempunyai imajinasi, mempunyai perspektif yang tidak kering gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kris Tiwarseno. Baik, ketiga penanya tidak menunjukkan kepada siapa, tapi saya kira nanti pada para narasumber bisa menjawab ya. Pertama ada Kak Riami di Malang, apakah nanti AI ini bisa mengarah kepada hak cipta?
pertama mencantumkan sumber AE ketika tugas-tugas siswa beliau mengutip AE tapi tidak mencantumkan sumbernya. Baik, saya kira ke Uda Riri Satria dulu merespon ini, saya kira. Silakan Uda Riri. Ya, terima kasih Subhan untuk Mbak Riami. Yang pertama mungkin kita harus memahami dulu AI ini dengan baik, bahwa AI ini dia tidak membutuhkan hak cipta. Karena AI ini adalah mesin, dia proses. Kontennya yang butuhkan, sama aja dengan Google sebetulnya. Jadi kontennya sebetulnya. Jadi AI ini bukanlah konten, Mbak. Dia adalah sebuah teknologi proses gitu ya. Nah, apakah butuh hak cipta tergantung dari dipergunakan untuk apa gitu ya. Tidak semua tentunya. Tergantung dia nanti dipergunakan untuk apa. Jadi sebetulnya kalau kita bilang hati-hati dengan istilah Mbak Riami, tidak ada yang mencontek AI, nggak ada. Karena AI itu proses. Jadi yang dicontek itu konten yang ada yang diakses oleh AI itu sendiri, gitu ya. Jadi AI itu proses. Jadi dia bagaimana seperti Bu Betty terangkan tadi generatif proses, bagaimana dia meng-create sesuatu dari apa yang dia ketahui. Ya, jadi itu. Nah, kemudian apakah butuh hak cipta untuk itu? Kayaknya ini yang mulai menjadi masalah nih sekarang problemnya. Mungkin untuk hak cipta tertentu ada dibutuhkan gitu ya, tapi tidak. Tapi yang menarik nanti kalau boleh Subhan, ada satu orang di sini yang mungkin bisa menjelaskan hak cipta itu. Saya lihat ada orang di dalam ini, gitu. Nanti tolong panggil aja. Ada satu orang di dalam ini. Tadi dia masih ada atau tidak? Tapi Mas Ivan Lanin ada tadi, saya lihat dia login. Dia bisa menjelaskan tentang hak cipta, copyright, copyleft, gitu segala macam di dunia digital. Mas Ivan Lanin masih ada di sini kah? Oh, jangan-jangan udah pergi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tadi yang kedua, sorry saya lupa Subhan. Ya, dari Mas Alus Parman terkait pengukiran uang. Oh ya, ya itu pengalaman dia sama, kira-kira demikian. Akhirnya memang teknologi melakukan seperti itu. Tapi kan Mas Ananda tadi mengatakan bahwa seni itu justru ketidaksempurnaan. Jadi ketika dia menjadi sangat sempurna, dia tidak menjadi seni lagi gitu kan, gitu ya. Jadi menjadi aneh. Jadi memang tidak bisa menyaingi lah kalau menurut saya. Yang terakhir, yang pertanyaan yang baik, bisa dikolaborasikan nggak? Justru itu yang sebenarnya dugaan saya akan terjadi. Bagaimana mengkolaborasikan antara mungkin draftnya, konsep awalnya dibangun teknologi, finishingnya oleh kreativitas manusia, itu sangat mungkin terjadi itu, Subhan, ke depan. Jadi bisa saja, tadi kan Bu Betty bikin puisi gitu ya, begitu puisinya jadi, kemudian dipoles-poles sana-sini jadi, gitu. Oleh itu. Jadi sebagai kerangka awal bisa saja. Terjadi kolaborasi, bisa saja, dan kayaknya sudah mulai hal seperti itu terjadi. Itu Subhan, terima kasih. Terima kasih Uda Riri. Barangkali Ibu Betty, Mas Ananda, Mbak Emi, dan Mas Tuhu ingin merespon juga atas 3 pertanyaan tadi. Dipersilakan juga. Silakan. Oke, mungkin saya Baik, silakan Mas Tuhu. Oke, saya ya. Kaitannya dengan pertanyaan yang ketiga tadi ya, menurut saya itu paling menarik ya untuk gitu. Kolaborasi menurut saya sangat mungkin ya. Jadi dengan adanya kolaborasi antara human dengan ChatGPT, pertama misalnya Anda akan menjadi lebih produktif untuk membuat sebuah puisi. Dari sebelumnya misalnya hanya bisa bikin 1, bisa menjadi lebih jadi 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Tapi tadi ada touch individual. ChatGPT hanya akan bisa memberikan sesuatu yang tadi ya rasional dan lain-lain. Mungkin memberikan diksi yang tepat dan segala macam. Anda memberikan sentuhan emosional di situ. Anda memberikan roh, Anda memberikan jiwa ke dalam kontennya. Atau Anda bisa misalnya nih semudah contoh kasih dong ide-ide 10 ide untuk puisi tentang pantai. Anda terus kemudian kembangin dari situ. Itu membantu nggak sebagai sebagai penyair. Dengan begitu, Anda tidak perlu lagi tiap hari harus ke pantai seperti disampaikan tadi untuk mencari ide. Karena sebenarnya kan yang paling susah adalah pencarian ide. Gitu ya. Kedua tadi, setelah dia membantu itu, kemudian dibikinkan. Misalnya Anda orang Indonesia, Anda menulis dalam bahasa Inggris, Anda dengan gampang membuat itu. Nah, dari sini yang paling penting nanti berikutnya tinggal secara etis seperti apa.
kesepakatan sosial kita gimana? Berapa persen yang dianggap sebagai karya original ketika dia ambil dari ChatGPT? Ini yang mungkin belum ada dan ini masih abu-abu karena ini sesuatu yang baru. Nanti lama-lama mungkin di komunitas penulis puisi dan lain-lain akan memberikan sebuah standarisasi. Yang dianggap sebagai karya ini dianggap original itu berapa persen dibandingkan yang diambil dari ChatGPT-nya. Gitu. Boleh berapa banyak? Karena ini kan kesepakatan sosial yang mungkin sekarang belum ada. Itu yang mungkin harus didiskusikan lebih lanjut gitu. Jadi kita melihatnya sebagai sesuatu teknologi baru ini untuk membantu kita, memudahkan kita how to do something. Termasuk saya ketika menulis artikel, saya menulis pakai ChatGPT. Tapi nggak semuanya ChatGPT karena story-nya nggak bisa digabungin. Kerangkanya diambil dari situ. Judul misalnya minta bantuan mereka untuk mungkin nggak masalah. Baik, terima kasih Mas Tuhu. Mas Ananda Sukarlan barangkali mau merespon tentang hak cipta. Dipersilakan Mas Ananda. Ya, soal hak cipta sih seperti tadi Bang Riri bilang, kalau hasil dari AI ya nggak ada hak cipta ya. Tapi sekarang dengan NFT itu lebih akurat dari hak cipta sebenarnya. Walaupun NFT nggak bisa membayar royalti, karena sekarang masalah hak cipta itu adalah dua hal. Melindungi karya tersebut dari plagiasi, dan yang kedua adalah seniman itu bisa mendapatkan royalti. Kayak misalnya saya sebagai komponis gitu, kalau ada orang main karya saya bisa dapat royalti karena dia main di satu gedung, dan gedung itu memang membayar royalti. Itu. Nah, kalau NFT itu nggak bisa membayar royalti, tapi sangat bisa melindungi otentisitas karya tersebut. Jadi, ya sih, intinya kalau dari AI nggak perlu ada hak cipta, karena itu bukan bikinan orang. Dan kalau kita menanyakan hal yang sama, saya dan misalnya Bang Suhan, misalnya dan Bang Riri menanyakan hal yang sama, AI juga mungkin menjawabnya dengan hal yang sama juga gitu. Misalnya saya minta dibikinin cerpen berapa ratus kata gitu, mungkin AI bikinnya sama, terus jadinya saya dan Bang Riri dan Bang Suhan submit karya yang sama juga dong gitu. Ya kita harus bilang bahwa itu hasil dari ChatGPT misalnya gitu. Itu aja sih. By the way, sebelum lupa, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada majalah Ellipsis. Tadi saya lupa ngasih selamatnya cuma ke Bang Sidi doang. Selamat ulang tahun dan semoga sukses selalu ya. Karena sekarang kan majalah Sastra tinggal dikit banget ya. Semoga semangat terus. Amin. Ya, terima kasih Mas Ananda untuk respon dari pertanyaan penanya tadi. Saya lanjut ke Bu Betty Purwandari. Silakan Bu Betty. Terima kasih banyak buat para penanya, juga untuk Bang Subhan yang sudah membantu dengan baik. Memang yang harus kita tekankan sekarang adalah bagaimana pengguna ChatGPT yang berinteraksi dengan kita. Kalau misalnya Bu Riami, mungkin guru ya Bu Riami ya, dengan mahasiswanya gitu ya, saya juga dosen, itu mengingatkan kepada mahasiswa kita bahwa walaupun belum ada atau tidak ada copyright dari produk-produk yang dikeluarkan oleh AI ini, tetapi kita sebagai seorang manusia harusnya jujur bahwa karya ini dibuat dengan bantuan ChatGPT, dan ChatGPT membantu seperti apa. Kalau untuk peneliti seperti saya, itu kalau kami publish di jurnal, itu seringkali harus disebutkan siapa saja yang terlibat dan keterlibatannya gimana gitu. Misalnya Bapak Riri Satria membantu di bagian pengumpulan data, Bu Betty membantu di bagian metodologi penelitian gitu ya. Yang sedang dikembangkan sekarang bagaimana kalau ChatGPT juga dianggap sebagai seorang author juga atau co-author gitu ya. Kemudian dibuat disclaimer, ini kontribusi ChatGPT itu untuk apa gitu. Saya rasa itu sebuah ide yang harus kita ajarkan bahwa kalau kita dibantu oleh ChatGPT, tuliskan, kemudian dituliskan bagaimana kontribusinya. Dan beberapa kampus perguruan tinggi yang sudah lebih mapan, itu memang sengaja meminta mahasiswanya mencari jawaban dulu dari ChatGPT. Kemudian kritisi jawaban dari ChatGPT itu, seberapa baik, seberapa salah gitu.
Dan kalau ada, tadi kan Mas Ananda bilang, jangan-jangan kalau ada beberapa orang tanya ChatGPT, produksinya sama gitu ya. Itu menarik itu kalau kita punya kelas gitu ya. Coba sekarang bikin essay 1000 kata gitu ya tentang jingga gitu kan, atau puisi tentang jingga. Nah, kemudian dibahas itu di kelas. Ini yang sama seperti apa, yang beda seperti apa, dan kira-kira datangnya dari mana begitu. Dan ChatGPT juga Bard Google, produk-produk dari generative AI itu sengaja memang mungkin belum menerapkan copyright dari produknya, karena semakin sering kita pakai mereka semakin pintar. Apalagi kalau kita kasih kolom komentarnya, apakah kita kasih thumbs up, thumbs down, kemudian kalau kita bilang, kurang nendang nih, kata Bu Yami. Nanti lama-lama dia belajar, nendang tuh gimana ya? Gimana supaya dia bisa nendang? Seolah-olah nanti dia akan punya emosi. Seolah-olah, tetapi emosinya tentu artificial gitu. Terima kasih banyak, Bang Subhan. Saya kembalikan ke Bang Subhan. Baik, terima kasih Ibu Betty untuk responnya, luar biasa ya. Terakhir barangkali Kak Emi Sui mau merespon juga di antara 3 penanya tadi, dipersilakan. Baik, Kak Subhan, saya ingin merespon yang kolaborasi ya antara ChatGPT dengan penyair ya. Menurut saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Tuhu tadi ya, bahwa di masa depan tuh akan terjadi kolaborasi antara teknologi dengan seni. Tapi teknologi itu sebagai awal, bukan akhir atau bukan hasil. Teknologi bukan sebagai hasil akhirnya. Jadi kalau dalam proses kreatifnya, meng-create-nya itu, kadang kita butuh referensi atau pengayaan bahasa gitu ya, dari bantuan ChatGPT, kemudian kita mengolahnya kembali karena momentumnya itu kita yang punya, kita yang ngerasa, kita yang mengalami ya. Kita pengen menuliskan sesuatu dengan tema tertentu yang pernah kita alami atau kita rasakan, kita dengar, kita lihat gitu. Dengan bantuan ChatGPT kenapa enggak gitu, tetapi hasil akhirnya terletak di sentuhan si penulis itu sendiri ya, penyair itu sendiri. Dengan begitu kita tidak terancam dengan adanya ChatGPT, tapi justru akan terbantu mempercepat kerja proses kreatif itu sendiri. Menurut saya sih seperti itu ya, Kak Subhan. Terima kasih. Baik, Kak Misui luar biasa. Teman-teman sekalian, saya yakin banyak pertanyaan lain yang ingin diajukan kepada para narasumber, namun kita dibatasi waktu karena sudah berada di penghujung materi kita pada malam hari ini, di ujung diskusi kita pada malam hari ini. Saya harus terpaksa menutup sesi terakhir ini, ya. Topiknya luar biasa, kecerdasan buatan dan literasi digital untuk penyair dan penulis lainnya. Namun demikian, saya berikan kesempatan 1 menit kepada para narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya terkait dengan topik. Pertama saya undang kembali Uda Riri Satria untuk closing-nya. Dipersilakan, Uda Riri. Terima kasih, Subhan. Terima kasih kawan-kawan semua atas tanggapan dan juga pertanyaan. Sebagai closing statement dari saya adalah 1, teknologi AI jangan pernah dijadikan musuh atau ancaman. Sekali paradigma kita menganggap dia ancaman, maka kita akan mengeluarkan prasangka-prasangka jelek kepada diri. Maka ujung-ujungnya adalah kita akan membuat, kalau kita guru atau dosen, kita akan membuat anak-anak kita terisolir dari teknologi. Dan kita akan bertindak justru menjauhkan mereka dari teknologi. Dan itu tentu peradaban kita menjadi setback, jadi mundur. Nah, yang kedua, justru bagaimana? Justru jadikan teknologi itu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai pembantu untuk mengerjakan tugas-tugas, gitu ya. Bagaimana progres kerja itu bisa dipercepat dan sebagainya. Buat makalah, tentu saja sentuhan akhirnya ada di manusia, seperti kata Emi tadi. Jadi, teknologi bukanlah musuh, jadikan dia teman. Ketika kita jadikan teman, kita tidak menghilangkan dia, tidak memusuhi dia, tetapi justru menjadi alat bantu mempercepat kerjaan kita. Ya, mindset yang perlu kita tanamkan adalah mengapa orang memusuhi teknologi? Jawabnya simple, karena tidak mengerti. Maka karena tidak mengerti, dia memusuhi, bahkan fobia, bahkan jangan-jangan dulu ada guru yang melarang muridnya pakai kalkulator puluhan tahun yang lalu, dan sebagainya.
Saya termasuk yang dilarang oleh guru saya pakai kalkulator dulu. Nggak boleh. Kata guru saya adalah, Riri, kalau kamu pakai kalkulator, kamu jadi bodoh matematika nanti. Rasanya saya nggak bodoh-bodoh amat lah hari ini gitu ya, walaupun pakai kalkulator. Gitu kira-kira. Sekali lagi, demikian. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Subhan. Itu sebagai closing statement dari saya. Riri Satria untuk closing statement-nya. Berlanjut ke Mas Ananda Sukarlan. Closing statement 1 menit, silakan Mas. Statement sih, cuma pengen menyampaikan aja bahwa ya itu sama seperti Riri bilang bahwa teknologi itu membantu, tapi bukan end product, bukan produk akhirnya, terutama dalam bidang seni. Sekali lagi, seni adalah produk dari manusia, dan manusia itu nggak akan bisa digantikan. Pemikiran manusia maksudnya nggak akan bisa digantikan oleh AI. Itu aja sih, dan semoga para penyair di sini dari Bang Riri sampai ya semua sastrawan-sastrawan yang dengerin kita tuh tetap semangat, karena kita pembaca itu menghargai mereka justru karena ketidaksempurnaannya. Seperti kata Paul Valery, a work of art is never finished. If it's finished, it's not made. Jadi sebuah karya seni itu nggak pernah selesai. Sedangkan kalau karya yang dibikin oleh AI itu selesai, walaupun cuma dalam beberapa detik atau beberapa menit dan dianggap selesai. Seniman itu selesai karyanya karena kita sampai ke deadline-nya. Artinya pelukis udah harus tanggal pembukaan exposition-nya udah datang. Terus kalau kita juga komponis bikin musik, karena ya kalau misalnya untuk filmnya udah harus ditayangkan. Kalau untuk opera ya tanggal primernya udah ditayangkan. Tapi sebenarnya kita pengennya lebih bagus dan lebih bagus lagi. Dan itu justru keindahannya sendiri. Itu aja sih. Thank you. Baik, thank you. Mas Ananda Sukarlan, luar biasa untuk closing-nya. Lanjut ke Ibu Betty Purwandari. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya izin share screen sebentar ya. Katanya a picture is worth 1,000 words. Karena saya kurang pintar berkata-kata, saya tampilkan gambar aja gitu ya. Dan di sini ada alamatnya, jadi saya memberikan disclaimer ini dari mana gitu ya. Jadi tolong dianggap apapun teknologinya, termasuk artificial intelligence itu kayak per gitu ya. Kalau kita naik per, kita bisa melenting lebih jauh gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan artificial intelligence itu membuat kita lebih kreatif, membuat kita bisa punya produksi seni yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tadi idenya bagus ya. Saya lagi di living room di kamar keluarga, terus seolah-olah saya bisa berada dalam sebuah pembacaan puisi dengan situasi di pantai atau situasi di puncak gunung gitu kan. Itu kan menghemat biaya perjalanan gitu ya, dan menghemat waktu. Jadi betul teknologi itu selalu sebagai pisau bermata dua. Melenting di per juga kalau kita nggak baik-baik terjatuh terluka gitu. Tapi kita pasti punya kebijaksanaan untuk melenting lebih jauh dan punya kehati-hatian, dan jangan mudah ditipu oleh teknologi. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bang Subhan. Baik, terima kasih Ibu Betty untuk closing-nya luar biasa. Terusnya ke Mbak Emi Sui. Silakan Kak Emi. Baik, terima kasih Kak Subhan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai penyair atau penulis sastra, kita tidak perlu khawatir dengan, apalagi takut ya atau fobia dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Jadikanlah AI itu sebagai teman, sebagai alat bantu yang mendukung pekerjaan kita sebagai penulis. Dengan bantuan AI, pekerjaan kita dalam menulis banyak terbantu. Biarkan AI yang menangani pekerjaan persiapan untuk menulis, sementara kita fokus kepada proses kreatif, meng-create, dan inovasi dalam menulis. Demikian pula dengan digital literasi, saatnya para penyair dan penulis sastra lainnya untuk memahami betapa pentingnya misalkan NFT dengan mendukung kita soal menjaga hak cipta dan transaksi ekonomi. Teknologi adalah sahabat untuk dunia sastra, bukan ancaman. Demikian pandangan saya. Terima kasih Kak Subhan. Terima kasih semuanya. Kak Emi Sui, luar biasa. Terakhir, Mas Tuhu Nugraha. Dipersilakan, Mas.
Silakan, Tuhu. Waktu singkat, Pak Subhan. Terima kasih pada Bu Riri. Kita sudah habis. Kita berada di closing statement narasumber. Oke, terima kasih ilmu malam ini. Mas Tuhu masih ada di ruangan kita? Masih ada tapi Terima kasih Pak Subhan. Mas Riri. Ya. Kak Hemi. Oke, Mas Tuhu dipersilakan closingnya. Mas Tuhu, mikrofonnya Mas. Sepertinya mute ya. Baik, atau Mas Tuhu sedang ke belakang ya. Baik, teman-teman, saya kira sudah cukup jelas ya pemaparan dari kelima narasumber kita ya, udah Riri Satria, Mas Ananda Sukarlan, Ibu Betty Purwandari, Kak Emisui, dan Mas Tuhu Nugraha. Kelima narasumber bersepakat bahwa AI bukan musuh dan bukan ancaman, tapi sebagai teman, pembantu mengerjakan tugas, membuat kreator lebih kreatif, dan bisa juga tadi kata Mbak Betty bisa menjadi pisau bermata dua, mau digunakan sebagai apa. Nah, kehadiran AI ini sebagai alat, sebagai tools, mudah-mudahan semakin memudahkan pekerja seni, para seniman untuk berkarya, terutama untuk menyebar luaskan karyanya ke dunia yang lebih global. Saya Muhammad Subhan, selaku moderator, menyampaikan permohonan maaf kalau selama memandu kegiatan ini terhadap salah dan khilaf. Dan Forum Diskusi Jagat Sastra Milenia ke-8 yang diselenggarakan Sastra Media serta JSM Elipsis dengan topik kecerdasan buatan literasi digital untuk penyair dan penulis lainnya kita tutup. Terima kasih untuk semua narasumber. Terima kasih udah Riri Satria, Mas Tuhu Nugraha, Kak Emisui, Ibu Betty Purwandari, Mas Ananda Sukarlan, dan seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Kita bertemu pada topik-topik lainnya di pekan-pekan mendatang. Kelas ditutup dengan bacaan adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Elipsis, selamat ulang tahun dari Riri Satria. Terima kasih Elipsis, terima kasih Kak Subhan. Kopi aja.